mempertimbangkan bahwa cara Anda mandi sepanjang hidup Anda, rutinitas yang selalu Anda andalkan untuk tetap bersih dan sehat, mungkin sebenarnya merugikan Anda setelah usia 70 tahun? Bagaimana jika mandi segar atau berendam di bak mandi yang menenangkan itu secara diam-diam melemahkan kulit Anda, menguras energi Anda, atau bahkan meningkatkan risiko Anda mengalami jatuh yang berbahaya? Menakutkan, bukan? Selama puluhan tahun, kita diajarkan bahwa mandi secara teratur adalah tanda kebersihan yang baik, tetapi setelah usia tertentu, aturan berubah, dan secara drastis. Kebenaran tentang seberapa sering orang tua harus mandi dan bagian tubuh mana yang memerlukan perawatan harian untuk mempromosikan umur panjang mungkin akan mengejutkan Anda. Dalam video ini, kami akan mengungkap 7 area kritis tubuh yang harus Anda cuci setiap hari untuk menjaga kesehatan, mencegah infeksi, dan bahkan memperpanjang umur Anda. Mengabaikan salah satunya saja bisa membuat Anda berisiko tanpa Anda sadari. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena tips kebersihan terakhir bisa mengubah sepenuhnya cara Anda atau orang terkasih merawat kebersihan pribadi setelah usia 70. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan untuk tips lebih banyak tentang cara hidup sehat. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1. Lidah Anda. Tahukah Anda bahwa saat ini lidah Anda menampung lebih dari 700 jenis bakteri yang berbeda? Yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi ketika bakteri-bakteri ini masuk ke aliran darah Anda. Lidah Anda tidak hanya berfungsi untuk mengecap dan berbicara, tetapi juga seperti spons hidup yang menyerap bakteri, sisa makanan, dan sel kulit mati sepanjang hari dan malam. Pikirkan ini, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan lidah Anda? Bagi kebanyakan orang di atas 70 tahun, jawabannya mungkin tidak pernah atau tidak tahu harus melakukannya. Meskipun Anda mungkin telah menyikat gigi 2 kali sehari selama puluhan tahun, lidah Anda, yang hanya berjarak beberapa sentimeter, mungkin menjadi tempat berkembang biak bakteri yang memengaruhi kesehatan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Bakteri ini tidak hanya tinggal di mulut, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan jantung, paru-paru, dan bahkan otak Anda. Inilah yang terjadi. Bakteri di lidah Anda tidak selalu tinggal di tempatnya. Ketika Anda memiliki luka kecil atau iritasi pada gusi, sesuatu yang menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia, bakteri dapat masuk ke aliran darah. Banyak dokter kini mengakui bahwa hal ini dapat berkontribusi pada masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung. Beberapa studi bahkan menyarankan adanya hubungan antara bakteri mulut dan kondisi seperti pneumonia dan penurunan kognitif. Hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan setelah usia 70 tahun. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh melemah secara alami, sehingga tubuh kesulitan melawan invasi bakteri ini secara efektif. Apa yang mungkin hanya masalah kecil di usia 50-an, di usia 70-an dan seterusnya bisa menjadi masalah kesehatan yang serius. Namun, dampaknya tidak berhenti di situ. Apakah Anda pernah merasa makanan tidak terasa seenak dulu? Banyak orang lanjut usia menganggap ini hanya bagian dari penuaan, tetapi seringkali penyebab sebenarnya adalah lapisan residu yang terbentuk di lidah. Lapisan ini secara harfiah menghalangi papila pengecap Anda, mengurangi kemampuan Anda untuk menikmati rasa. Kehilangan rasa ini dapat menyebabkan pola makan yang buruk pada orang tua, karena Anda mungkin makan lebih sedikit ketika makanan tidak lagi terasa nikmat. Ambil contoh Maria, misalnya. 2 tahun, ia secara bertahap kehilangan minat untuk makan, yang membuat keluarganya khawatir. Setelah dokter giginya memberitahunya tentang pentingnya membersihkan lidah, ia menambahkan kebiasaan ini ke rutinitas paginya. Hanya dalam 2 minggu, ia terkejut menyadari bahwa makanan terasa lebih enak, yang meningkatkan nafsu makannya dan tingkat energinya. Saya pikir indera perasa saya hanya menua, katanya kepada keluarganya. Saya tidak tahu bahwa membersihkan lidah bisa membuat perbedaan sebesar ini. Solusi untuk masalah kesehatan yang umum ini ternyata sangat sederhana. Luangkan hanya 30 detik setiap pagi untuk membersihkan lidah Anda dengan benar. Anda bisa menggunakan scraper lidah, yang bisa dibeli di apotek dengan harga kurang dari $5, atau bahkan bagian belakang sikat gigi Anda jika diperlukan. Untuk melakukannya dengan benar, mulailah dari bagian belakang lidah, sejauh yang nyaman bagi Anda, dan gosok perlahan ke depan untuk menghilangkan lapisan bakteri. Bilas pembersih lidah setelah setiap kali menggosok dan ulangi beberapa kali hingga lidah terlihat merah muda dan bersih. Untuk hasil terbaik, lakukan ini sebagai langkah pertama dalam rutinitas pagi Anda, bahkan sebelum menyikat gigi. Mengapa? Karena bakteri berkembang biak selama Anda tidur, dan menghilangkannya sebelum minum air atau kopi mencegah Anda menelan lebih banyak bakteri. Membersihkan lidah dengan benar dapat segera memperbaiki bau mulut, manfaat sosial yang banyak dihargai oleh orang dewasa,
meningkatkan indera perasa sehingga makan menjadi lebih nikmat, dan mengurangi risiko komplikasi serius dengan mencegah bakteri berbahaya masuk ke aliran darah. Setelah membersihkan lidah, mari kita fokus pada apa yang secara harfiah membuat Anda tetap berdiri. Kaki Anda tidak hanya menahan berat badan Anda, tetapi juga menopang seluruh masa depan Anda. Dengan seperempat dari semua tulang tubuh Anda terdapat di sana, kaki membentuk dasar mobilitas Anda. Namun, ironisnya, kebanyakan dari kita hanya membersihkannya dengan cepat di bawah shower, tanpa mempertimbangkan peran krusialnya dalam menjaga kemandirian kita. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa cara Anda membersihkan kaki Anda bisa menjadi perbedaan antara tetap mandiri atau berakhir di panti jompo? Kedengarannya dramatis, tapi itu benar. Seiring bertambahnya usia, aliran darah ke anggota tubuh bagian bawah berkurang secara alami, dan kaki sering menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda peringatan seperti pembengkakan atau perubahan warna kulit. Penurunan sirkulasi ini menciptakan kondisi ideal untuk masalah kaki yang dapat secara serius membatasi kemandirian Anda. Ruang di antara jari-jari kaki, yang gelap, hangat, dan sering terlupakan, menjadi tempat yang ideal bagi jamur dan bakteri untuk berkembang biak. Apa yang dimulai sebagai kelalaian kecil dalam rutinitas mandi Anda dapat dengan cepat berubah menjadi masalah kesehatan yang serius. Bagi 27% orang dewasa di atas 65 tahun yang menderita diabetes, perawatan kaki yang tepat bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga pertahanan vital terhadap masalah yang berpotensi merusak. Ketika diabetes memengaruhi sirkulasi dan fungsi saraf, bahkan infeksi kecil di antara jari kaki dapat berkembang tanpa terdeteksi hingga memerlukan intervensi medis atau, dalam kasus terburuk, amputasi. Bahkan jika Anda tidak menderita diabetes, penurunan sistem kekebalan tubuh seiring bertambahnya usia membuat melawan infeksi ini semakin sulit. Ambil contoh David, seorang pria berusia 74 tahun yang belajar pentingnya perawatan kaki setelah mengembangkan infeksi jamur akibat kebersihan yang buruk. Beruntung, kondisinya membaik dalam hitungan minggu setelah ia berkomitmen untuk mencuci kakinya dengan benar setiap malam. Infeksi bukanlah satu-satunya masalah. Kebersihan kaki yang buruk secara langsung memengaruhi stabilitas dan keseimbangan Anda. Jatuh tetap menjadi penyebab utama cedera pada orang lanjut usia, dan banyak yang tidak menyadari bahwa perawatan kaki yang baik dapat secara signifikan mengurangi risiko ini. Nyeri dan masalah keseimbangan yang Anda atribusikan pada penuaan sebenarnya bisa disebabkan oleh kurangnya perawatan kaki. Solusinya ternyata sederhana, tetapi membutuhkan lebih dari sekadar membilas. Perawatan kaki yang tepat melibatkan mencuci kaki secara menyeluruh dengan sabun lembut, dengan perhatian khusus pada celah antara jari-jari kaki, tempat masalah biasanya dimulai. Mengeringkan kaki secara menyeluruh setelahnya sangat penting, karena jamur yang berkembang biak di kelembapan tidak dapat bertahan di kulit yang kering. Anggaplah perawatan kaki sehari-hari sebagai investasi untuk kemandirian Anda di masa depan. Dengan mengadopsi rutinitas yang mencakup mencuci, mengeringkan dengan hati-hati, dan mengoleskan krim pelembab, Anda tidak hanya mencegah infeksi, tetapi juga meningkatkan keseimbangan dan mobilitas. Selain itu, memeriksa kaki secara teratur dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk masalah kesehatan yang lebih luas, seperti sirkulasi darah yang buruk, sebelum menjadi serius. Oleh karena itu, menghabiskan hanya 3 menit sehari untuk perawatan kaki yang tepat mungkin merupakan tindakan paling penting yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kemandirian Anda. Ketika Anda mempertimbangkan bahwa 3 menit ini bisa menjadi perbedaan antara hidup sesuai keinginan Anda sendiri atau membutuhkan bantuan untuk aktivitas sehari-hari, tiba-tiba terasa seperti harga yang kecil untuk dibayar. Jika Anda terus menonton video ini dan menemukan tips ini bermanfaat, komentar Vida Saludable di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda di sini. Dan jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten di masa depan. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Sementara perawatan kaki menjaga Anda tetap mobile, ada bagian lain dari tubuh Anda yang bekerja 24 jam sehari untuk menjaga kesehatan Anda. Ketiak Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tua pulih dengan cepat dari penyakit musiman sementara yang lain berjuang selama berminggu-minggu? Perbedaan yang mengejutkan mungkin tidak terletak pada lemari obat atau rencana makan mereka, tetapi pada rutinitas mandi mereka, khususnya cara mereka merawat pusat limfatik yang terletak tepat di bawah lengan mereka. Ketiak Anda jauh lebih dari sekadar tempat Anda mengaplikasikan deodoran sesekali. Ketiak Anda menampung sekelompok kelenjar getah bening yang kritis, yang berfungsi sebagai pusat drainase penting untuk bagian atas tubuh Anda. Bayangkan kelenjar-kelenjar ini sebagai sistem filtrasi alami tubuh Anda yang bekerja tanpa henti untuk menangkap dan menghilangkan limbah dan patogen berbahaya sebelum mereka menyebar ke seluruh tubuh Anda. Sebagian besar orang menganggap kebersihan ketiak hanya soal mencegah bau tidak sedap. Namun, bagi orang dewasa lanjut usia, perawatan yang tepat pada area ini jauh lebih penting.
Setelah usia 70 tahun, efisiensi sistem kekebalan tubuh mulai menurun secara alami, sehingga kebersihan yang baik menjadi semakin penting. Jadi lebih tipis dan sensitif seiring bertambahnya usia, jelas Dr. Helen Charter, spesialis kesehatan limfatik. Hal ini membuat area tersebut lebih rentan terhadap iritasi akibat kelembapan yang terperangkap, bahan kimia agresif, dan penumpukan bakteri. Dr. Charter menekankan bahwa kebersihan ketiak yang baik menjadi semakin penting setelah usia 70 tahun ketika sistem limfatik melambat dan membutuhkan dukungan tambahan. Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika sistem filtrasi ini tersumbat. Keringat, sel kulit mati, dan sisa-sisa antiperspiran dapat menumpuk di area ketiak, membentuk penghalang yang menghalangi sistem limfatik berfungsi dengan efisien. Hal ini tidak hanya menyebabkan bau tidak sedap, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Lalu, bagaimana cara merawat kebersihan ketiak pada orang tua dengan benar? Tidak rumit, tetapi membutuhkan perhatian. Mulailah dengan gerakan melingkar lembut menggunakan kain lap atau spons lembut. Ini membantu menghilangkan keringat dan bakteri tanpa mengiritasi kulit yang sensitif. Hindari menggosok terlalu keras, karena hal ini dapat merusak lapisan pelindung kulit dan memperparah iritasi. Bilas dengan baik juga sangat penting. Sisa sabun yang tertinggal dapat membuat kulit kering dan menyebabkan iritasi, yang dapat menyebabkan gatal dan menciptakan celah kecil di mana bakteri dapat masuk. Setelah mencuci, pastikan untuk mengeringkan ketiak Anda sepenuhnya, karena kelembapan adalah lingkungan ideal untuk pertumbuhan bakteri. Berikut adalah tips yang banyak orang dewasa tidak ketahui. Biarkan ketiak Anda bernafas selama beberapa menit sebelum mengaplikasikan deodoran. Langkah kecil ini dapat secara signifikan mengurangi risiko iritasi dan meningkatkan efektivitas deodoran. Orang yang telah mengadopsi pendekatan yang lebih sadar dalam merawat ketiak seringkali merasakan manfaat tak terduga di luar sekadar pengendalian bau. Banyak yang melaporkan bahwa kulit mereka terasa lebih lembut, sirkulasi darah di area tersebut membaik, dan bahkan mengalami peningkatan vitalitas secara keseluruhan. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari memperhatikan salah satu pusat filtrasi terpenting dalam tubuh Anda. Dari satu sistem filtrasi ke sistem filtrasi lainnya. Sama seperti ketiak Anda melindungi kesehatan limfatik Anda, lubang hidung Anda melindungi pintu masuk ke paru-paru Anda. Tahukah Anda bahwa hidung Anda menyaring sebanyak 10,000 kali volume udara setiap hari? Sistem filtrasi yang luar biasa ini bekerja tanpa henti untuk melindungi Anda, tetapi ketika melemah seiring usia, konsekuensinya bisa jauh lebih serius dari yang Anda bayangkan. Lubang hidung Anda bukan hanya saluran udara. Mereka adalah mekanisme pertahanan yang sangat canggih yang dirancang untuk menangkap partikel berbahaya sebelum mencapai paru-paru Anda. Bayangkan mereka sebagai penjaga keamanan yang berjaga di pintu masuk sistem pernapasan Anda, menangkap ancaman potensial sebelum mereka dapat menyebabkan masalah yang lebih serius di dalam tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, lubang hidung kita secara alami menjadi lebih kering dan rentan terhadap iritasi. Lendir pelindung yang dulu mengalir dengan lancar mulai berkurang, meninggalkan jutaan iritan di udara sekitar kita. Ini membuat kebersihan hidung yang baik tidak hanya berguna, tetapi juga esensial setelah usia 65 tahun. Namun, hal ini tetap menjadi salah satu area yang paling diabaikan dalam perawatan kesehatan lansia. Kongesti hidung yang persisten yang Anda alami, infeksi sinus yang sering muncul setiap beberapa bulan, atau bahkan kesulitan bernapas yang membangunkan Anda di malam hari. Banyak orang lanjut usia hanya menerima gejala-gejala ini sebagai bagian dari penuaan, padahal sebenarnya seringkali merupakan tanda jelas bahwa saluran hidung membutuhkan perhatian lebih. Yang banyak orang tidak sadari adalah sejauh mana kurangnya perawatan ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Ketika saluran hidung tidak berfungsi dengan baik, kualitas tidur menjadi sangat terganggu. Anda mungkin bahkan tidak menyadari bahwa Anda terbangun beberapa kali di malam hari mencoba bernapas lebih baik. Keesokan harinya, kelelahan yang tidak dapat dijelaskan, episode kebingungan mental, atau bahkan risiko jatuh yang meningkat akibat kelelahan, dapat langsung terkait dengan kebersihan hidung yang buruk. Ambil contoh kasus Carlos. Pada usia 69 tahun, pekerja konstruksi pensiunan ini menganggap alergi musiman dan tidur yang terputus-putus sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan. Saya hanya berpikir itu normal seiring bertambahnya usia, jelasnya. Saya bangun setiap pagi merasa seolah-olah tidak tidur sama sekali. Semua berubah ketika dokternya merekomendasikan pembersihan hidung harian yang sederhana. Setelah hanya seminggu membersihkan penumpukan iritan di saluran hidungnya, Carlos mengalami apa yang dia gambarkan sebagai transformasi. Saya tidak pernah bernapas seperti ini sejak usia 40 tahun, kenangnya. Dan akhirnya saya bisa tidur nyenyak sepanjang malam lagi. Kabar baiknya,
Menjaga saluran hidung tetap sehat tidak memerlukan peralatan mahal atau prosedur rumit. Ada beberapa opsi efektif yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam rutinitas harian Anda. Bilasan air hangat dapat bekerja keajaiban. Semprotan larutan garam, yang tersedia di apotek manapun, memberikan hidrasi lembut sambil menghilangkan iritan. Untuk pembersihan yang lebih mendalam, banyak orang dewasa menemukan kelegaan dengan neti pots, wadah kecil yang dirancang khusus untuk irigasi hidung, yang secara lembut menghilangkan sisa-sisa dengan larutan garam. Selama bulan-bulan musim dingin, ketika pemanas di rumah menciptakan udara yang sangat kering, banyak orang tua mengalami hidung kering, yang dapat menyebabkan retakan dan bahkan pendarahan. Solusi sederhana: oleskan sedikit minyak alami, seperti minyak kelapa, langsung ke dalam lubang hidung. Ini menciptakan lapisan pelindung yang menahan kelembapan dan membantu mencegah iritan menempel pada jaringan sensitif. Yang benar-benar mengejutkan adalah seberapa cepat praktik sederhana ini dapat meningkatkan pernapasan dan kesejahteraan umum Anda. Sebagian besar orang merasakan perbaikan dalam hitungan hari, pernapasan yang lebih lega, tidur nyenyak tanpa gangguan, dan selamat tinggal pada sakit kepala akibat stres dan alergi yang sebelumnya dianggap tak terhindarkan. Sebelum mengungkap area krusial kelima di tubuh yang membutuhkan perhatian harian, pastikan Anda menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten mendatang. Mari terus belajar bersama. Di luar lubang hidung Anda, ada bagian tubuh lain yang jarang mendapat perhatian yang layak, namun bisa memengaruhi kesehatan Anda secara diam-diam. Anda mungkin tidak memikirkannya sejak kecil. Lubang kecil di perut Anda, pusar, jauh lebih dari sekadar pengingat kelahiran Anda. Itu adalah reservoir tersembunyi dari ribuan spesies bakteri yang dapat menjadi masalah seiring melemahnya sistem kekebalan tubuh Anda seiring bertambahnya usia. Kebanyakan orang hanya membersihkan pusar dengan cepat saat mandi, jika mereka melakukannya. Namun, kurangnya perhatian ini menciptakan kondisi ideal untuk masalah kesehatan, terutama setelah usia 65 tahun. Strukturnya yang unik, dengan lipatan sempit dan sudut tersembunyi, menjadikannya lingkungan ideal bagi mikroorganisme untuk berkembang biak. Hangat, sering lembab, dan jarang terganggu. Singkatnya, surga bakteri tepat di tengah tubuh Anda. Yang mengkhawatirkan bukan hanya keberadaan bakteri, tetapi bagaimana mikroorganisme ini berinteraksi dengan tubuh yang menua. Kedua, 000 spesies berbeda yang tinggal di pusar Anda tidak hanya pasif. Mereka sedang bermetabolisme, bereproduksi, dan jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan masalah. Hal ini terutama mengkhawatirkan bagi orang tua dengan diabetes atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Apa yang mungkin hanya iritasi ringan pada orang muda dapat menjadi infeksi serius pada seseorang di atas 70 tahun, karena kemampuan alami tubuh untuk melawan infeksi berkurang. Dan infeksi ini tidak selalu terbatas pada pusar. Mereka dapat menyebar ke jaringan sekitarnya dan menjadi sulit diobati. Ambil contoh Carla. Pada usia 76 tahun, perawat pensiunan ini terkejut ketika dokternya menemukan infeksi ringan di pusarnya selama pemeriksaan rutin. Meskipun memiliki latar belakang medis, dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa pusarnya memerlukan pembersihan khusus. Saya merasa malu, akunya Carla. Sebagai perawat, seharusnya saya tahu, tapi tidak pernah terpikir bahwa pusar saya membutuhkan perawatan khusus. Ironi itu tidak luput dari perhatiannya. Dia telah menghabiskan puluhan tahun memberi nasihat kepada pasien tentang kebersihan yang tepat sambil mengabaikan area kecil namun penting di tubuhnya sendiri. Dokternya menjelaskan bahwa kulit tipis dan semakin sensitif pada orang tua membuat mereka lebih rentan terhadap komplikasi bakteri yang dapat dengan mudah diatasi oleh orang muda. Kabar baiknya, merawat pusar hanya membutuhkan sedikit waktu dan usaha. Anda hanya membutuhkan 30 detik dan beberapa barang dasar yang sudah ada di rumah. Bagi kebanyakan orang, kain lembut dengan air hangat sudah cukup. Cukup usap perlahan ke dalam pusar untuk menghilangkan sisa kotoran tanpa menyebabkan iritasi. Lakukan dengan teliti namun lembut. Menggosok terlalu keras dapat merusak kulit dan menyebabkan retakan kecil yang dapat menjadi pintu masuk bakteri. Jika pusar Anda lebih dalam dan kain tidak menjangkau, gunakan cotton bud yang dibasahi air atau sedikit sabun lembut. Setelah pembersihan, langkah terpenting adalah memastikan pusar benar-benar kering. Kelembapan sisa menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri untuk berkembang biak, yang dapat menghilangkan semua manfaat pembersihan. Bagi orang dewasa, terutama yang menderita diabetes atau gangguan sistem kekebalan tubuh, penting untuk memantau tanda-tanda peringatan di pusar. Jika Anda melihat kemerahan yang persisten, sekresi yang tidak biasa, atau rasa sakit, jangan abaikan. Gejala-gejala ini bisa menjadi tanda infeksi yang memerlukan pengobatan,
terutama pada tubuh yang tidak lagi melawan infeksi dengan efisiensi yang sama seperti sebelumnya. Selain pusar, ada area tersembunyi di tubuh Anda yang menjadi semakin bermasalah seiring bertambahnya usia. Bagian paling berbahaya di tubuh Anda setelah usia 70 tahun mungkin adalah area yang hampir tidak terlihat. Lipatan dan kerutan tersembunyi pada kulit ini menjadi tempat berkembang biaknya koloni mikroorganisme yang dapat secara diam-diam merusak kesehatan Anda dengan cara yang jauh lebih serius daripada yang Anda bayangkan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami mengembangkan lebih banyak lipatan dan kerutan pada kulit. Ini tidak akan menjadi masalah jika bukan karena detail kritis. Pada saat yang sama, kulit kita menjadi jauh lebih tipis dan memproduksi lebih sedikit minyak alami untuk melindungi diri. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal untuk masalah kesehatan potensial yang banyak orang tua tidak sadari. Pikirkan semua area di tubuh Anda di mana kulit bersentuhan dengan kulit, seperti di bawah payudara, di area selangkangan, di antara bokong, dan di lipatan leher yang berkembang seiring usia. Ini bukan hanya lipatan kulit yang tidak berbahaya, melainkan lingkungan hangat dan lembab di mana bakteri dan jamur menemukan kondisi ideal untuk berkembang biak. Namun, selama mandi atau mandi harian, area-area ini biasanya hanya mendapat pembersihan cepat dengan sabun dan air, jika memang diperhatikan. Bagi mereka yang kelebihan berat badan atau mengelola diabetes, lipatan kulit ini menjadi lebih rentan terhadap kondisi nyeri yang disebut intertrigo oleh dokter. Ini bukan hanya iritasi ringan, melainkan kulit yang meradang dan dapat terinfeksi dengan cepat, menjadi sangat sulit diobati, terutama pada tubuh dengan kemampuan penyembuhan yang sudah terganggu. Yang membuat area tersembunyi ini khususnya mengkhawatirkan bukan hanya iritasi lokal yang ditimbulkannya. Bakteri yang menumpuk di lipatan kulit ini dapat masuk ke aliran darah melalui celah-celah kecil pada kulit yang semakin menipis. Setelah masuk, mikroorganisme ini dapat memicu infeksi sistemik yang serius, yang sulit ditangani oleh sistem kekebalan tubuh yang menua. Solusinya sederhana, tetapi memerlukan perhatian yang sengaja. Setiap lipatan tersembunyi memerlukan pembersihan lembut dengan air hangat dan sabun lembut. Namun, disinilah banyak orang tua membuat kesalahan kritis. Mereka tidak mengeringkan area ini dengan baik setelahnya. Kelembaban yang tersisa menciptakan lingkungan yang sempurna bagi organisme yang ingin Anda hilangkan untuk berkembang biak. Bagi mereka yang memiliki kesulitan mobilitas, mencapai semua area ini bisa menjadi tantangan. Handuk lembut bekerja dengan baik untuk area yang mudah dijangkau. Tetapi untuk area yang sulit dijangkau, pengering rambut dengan pengaturan dingin adalah alternatif yang sangat baik. Pendekatan ini memastikan pengeringan yang sempurna tanpa memerlukan fleksibilitas yang mungkin sudah tidak dimiliki oleh banyak orang tua. Setelah membersihkan dan mengeringkan dengan baik, banyak spesialis geriatri merekomendasikan untuk mengambil langkah pencegahan tambahan. Oleskan tepung jagung, penting, bukan bedak, untuk menyerap kelembapan berlebih sepanjang hari. Oleskan krim oksida seng untuk menciptakan lapisan pelindung di antara lipatan kulit, mencegah gesekan dan penumpukan kelembapan yang dapat menyebabkan iritasi. Gunakan pakaian berbahan katun atau bahan yang menyerap kelembapan untuk menjaga kulit tetap kering. Langkah-langkah kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup. Yang menyakitkan dan mengurangi risiko infeksi, perawatan yang tepat pada lipatan kulit menghilangkan bau yang persisten, yang dapat memengaruhi kepercayaan diri dan kemauan Anda untuk berinteraksi secara sosial, faktor kunci untuk menjaga kesehatan mental yang baik seiring bertambahnya usia. Sementara perawatan yang tepat pada lipatan kulit menjaga kepercayaan diri Anda, ada praktik kebersihan lain yang secara harfiah menentukan apakah Anda akan tetap hidup secara mandiri. Kebenarannya mungkin mengejutkan Anda. Alasan utama mengapa banyak orang lanjut usia akhirnya membutuhkan perawatan di panti jompo terkait langsung dengan infeksi saluran kemih, ISK, dan komplikasi yang menyertainya. Area perineal, termasuk daerah genital dan anal, memerlukan perhatian khusus seiring bertambahnya usia, namun topik ini sering dihindari oleh kebanyakan orang lanjut usia, bahkan saat berbicara dengan tenaga medis. Kebisuan ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang berbahaya yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi kemandirian dan martabat Anda. Apa yang membuat area ini begitu kritis? Ketika itu menyerang orang tua, seringkali tidak disertai dengan rasa panas yang khas yang dirasakan oleh orang dewasa muda. Sebaliknya, infeksi ini sering menyebabkan kebingungan mendadak yang kadang-kadang salah didiagnosis oleh dokter sebagai demensia. Kesalahpahaman ini terjadi karena kebanyakan orang tidak menyadari betapa drastisnya perubahan akibat penuaan memengaruhi cara infeksi muncul di tubuh. Bagi wanita di atas 70 tahun, perubahan hormonal secara signifikan meningkatkan risiko itu. Penipisan jaringan vagina dan perubahan pH vagina menciptakan lingkungan di mana bakteri dapat dengan mudah berpindah ke saluran kemih. Pria juga tidak terkecuali. Seiring bertambahnya usia,
Prostat membesar secara alami dan dapat mengganggu pengosongan kandung kemih secara lengkap, menciptakan reservoir urin yang menjadi tempat berkembang biak bakteri dan meningkatkan risiko infeksi. Dampak kognitif dari infeksi ini dapat sangat mengkhawatirkan. Anggota keluarga seringkali menyaksikan bagaimana seorang kerabat tiba-tiba menjadi bingung, gelisah, atau menunjukkan perubahan perilaku yang seolah-olah muncul dari nowhere. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa kebersihan harian yang tepat dapat mencegah skenario menakutkan ini sepenuhnya. Pertimbangkan kisah Roberto. Pada usia 83 tahun, ia menghadapi kesulitan mobilitas yang serius yang membuat aktivitas mandi menjadi sulit. Setelah beberapa infeksi saluran kemih, ISK, yang menyebabkan rawat inap berulang, ia takut kehilangan kemandiriannya. Alih-alih menyerah dan memilih tinggal di panti jompo, Roberto bekerja sama dengan terapis okupasi untuk menyesuaikan kamar mandinya. Dengan memasang aksesoris shower tangan dan menggunakan alat mandi bergagang panjang, ia menciptakan sistem yang memungkinkan ia membersihkan area perineal secara menyeluruh tanpa bantuan. Perubahan kecil ini mengubah hidup Roberto. Tidak hanya mengurangi frekuensi infeksi secara drastis, tetapi juga mengembalikan sesuatu yang lebih berharga, martabatnya. Kemampuan untuk merawat diri sendiri, bahkan dalam hal yang begitu pribadi seperti kebersihan pribadi, memulihkan kepercayaan dirinya dan memberinya perspektif baru tentang penuaan. Kemandirian sejati tidak selalu tentang tindakan besar, tetapi tentang tindakan kecil sehari-hari yang dapat kita lakukan untuk diri sendiri. Seringkali, yang membedakan seorang lansia mandiri dari yang membutuhkan perawatan adalah bukan kekuatan fisik, tetapi pencegahan dan pengetahuan. Itulah mengapa membicarakan topik-topik ini, meskipun tidak nyaman, sangatlah penting. Tidak ada yang ingin bergantung pada orang lain untuk hal-hal dasar seperti pergi ke toilet atau menjaga kebersihan tubuh. Namun, jika kita menghindari percakapan ini, jika kita tidak mengambil keputusan proaktif hari ini, kita mungkin menghadapi konsekuensi yang bisa dihindari di masa depan. Bagi mereka yang merawat orang tua, kakek nenek, atau bahkan tetangga, sangat penting untuk memperhatikan tanda-tanda halus. Perubahan mendadak dalam suasana hati, orientasi, atau kemampuan berkomunikasi dengan jelas mungkin bukan tanda penurunan kognitif permanen, melainkan tubuh yang meminta bantuan karena infeksi. Berbicara secara terbuka dengan dokter juga sangat penting. Banyak profesional kesehatan begitu fokus pada kondisi kronis seperti hipertensi atau diabetes sehingga mereka mungkin mengabaikan masalah yang lebih diam namun sama seriusnya. Membawa pertanyaan spesifik ke konsultasi, meminta tes saat ada perubahan perilaku yang aneh, dan menuntut pendidikan tentang higiene pribadi untuk orang tua dapat membuat perbedaan. Saat ini, juga tersedia produk yang dirancang khusus untuk tahap kehidupan ini, tisu basah untuk kulit sensitif, sabun dengan pH seimbang, pakaian dalam yang menyerap kelembapan untuk menjaga kulit kering dan bebas iritasi, serta perangkat yang memudahkan kebersihan tanpa bergantung pada orang lain. Seringkali, ini bukan soal mengeluarkan lebih banyak uang, tetapi memilih dengan lebih cerdas. Kembali ke kasus Roberto. Setelah beberapa bulan menggunakan sistem barunya, dia tidak hanya berhenti mengalami infeksi, tetapi juga kembali berpartisipasi dalam pertemuan keluarga, melanjutkan hobi berkebunnya, dan yang terpenting, berhenti merasa malu. Dia belajar bahwa menua tidak berarti kehilangan segalanya, tetapi beradaptasi dengan kreativitas, informasi, dan perawatan. Karena pada akhirnya, menua dengan martabat dimulai dari hal sesederhana merasa bersih, nyaman, dan memiliki kendali. Jangan biarkan keheningan atau ketidaknyamanan merampas hal itu dari kita. Bicaralah dengan keluarga Anda. Bicaralah dengan dokter Anda. Lakukan penyesuaian yang Anda butuhkan hari ini. Masa depan Anda, kesehatan Anda, dan kebebasan Anda mungkin bergantung padanya. Timbangkan bahwa cara Anda mandi sepanjang hidup Anda, rutinitas yang selalu Anda andalkan untuk tetap bersih dan sehat, mungkin sebenarnya merugikan Anda setelah usia 70 tahun? Bagaimana jika mandi segar atau berendam di bak mandi yang menenangkan itu secara diam-diam melemahkan kulit Anda, menguras energi Anda, atau bahkan meningkatkan risiko Anda mengalami jatuh yang berbahaya? Menakutkan, bukan? Selama puluhan tahun, kita diajarkan bahwa mandi secara teratur adalah tanda kebersihan yang baik, tetapi setelah usia tertentu, aturan berubah, dan secara drastis. Kebenaran tentang seberapa sering orang tua harus mandi dan bagian tubuh mana yang memerlukan perawatan harian untuk mempromosikan umur panjang mungkin akan mengejutkan Anda. Dalam video ini, kami akan mengungkap 7 area kritis tubuh yang harus Anda cuci setiap hari untuk menjaga kesehatan, mencegah infeksi, dan bahkan memperpanjang umur Anda. Mengabaikan salah satunya saja bisa membuat Anda berisiko tanpa Anda sadari. Tetaplah bersama kami hingga akhir,
karena tips kebersihan terakhir bisa mengubah sepenuhnya cara Anda atau orang terkasih merawat kebersihan pribadi setelah usia 70. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan untuk tips lebih banyak tentang cara hidup sehat. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1. Lidah Anda. Tahukah Anda bahwa saat ini lidah Anda menampung lebih dari 700 jenis bakteri yang berbeda? Yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi ketika bakteri-bakteri ini masuk ke aliran darah Anda. Lidah Anda tidak hanya berfungsi untuk mengecap dan berbicara, tetapi juga seperti spons hidup yang menyerap bakteri, sisa makanan, dan sel kulit mati sepanjang hari dan malam. Pikirkan ini, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan lidah Anda? Bagi kebanyakan orang di atas 70 tahun, jawabannya mungkin tidak pernah atau tidak tahu harus melakukannya. Meskipun Anda mungkin telah menyikat gigi 2 kali sehari selama puluhan tahun, lidah Anda, yang hanya berjarak beberapa sentimeter, mungkin menjadi tempat berkembang biak bakteri yang memengaruhi kesehatan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Bakteri ini tidak hanya tinggal di mulut, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan jantung, paru-paru, dan bahkan otak Anda. Inilah yang terjadi. Bakteri di lidah Anda tidak selalu tinggal di tempatnya. Ketika Anda memiliki luka kecil atau iritasi pada gusi, sesuatu yang menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia, bakteri dapat masuk ke aliran darah. Banyak dokter kini mengakui bahwa hal ini dapat berkontribusi pada masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung. Beberapa studi bahkan menyarankan adanya hubungan antara bakteri mulut dan kondisi seperti pneumonia dan penurunan kognitif. Hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan setelah usia 70 tahun. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh melemah secara alami, sehingga tubuh kesulitan melawan invasi bakteri ini secara efektif. Apa yang mungkin hanya masalah kecil di usia 50-an, di usia 70-an dan seterusnya bisa menjadi masalah kesehatan yang serius. Namun, dampaknya tidak berhenti di situ. Apakah Anda pernah merasa makanan tidak terasa seenak dulu? Banyak orang lanjut usia menganggap ini hanya bagian dari penuaan, tetapi seringkali penyebab sebenarnya adalah lapisan residu yang terbentuk di lidah. Lapisan ini secara harfiah menghalangi papila pengecap Anda, mengurangi kemampuan Anda untuk menikmati rasa. Kehilangan rasa ini dapat menyebabkan pola makan yang buruk pada orang tua, karena Anda mungkin makan lebih sedikit ketika makanan tidak lagi terasa nikmat. Ambil contoh Maria, misalnya. 2 tahun, ia secara bertahap kehilangan minat untuk makan, yang membuat keluarganya khawatir. Setelah dokter giginya memberitahunya tentang pentingnya membersihkan lidah, ia menambahkan kebiasaan ini ke rutinitas paginya. Hanya dalam 2 minggu, ia terkejut menyadari bahwa makanan terasa lebih enak, yang meningkatkan nafsu makannya dan tingkat energinya. Saya pikir indera perasa saya hanya menua, katanya kepada keluarganya. Saya tidak tahu bahwa membersihkan lidah bisa membuat perbedaan sebesar ini. Solusi untuk masalah kesehatan yang umum ini ternyata sangat sederhana. Luangkan hanya 30 detik setiap pagi untuk membersihkan lidah Anda dengan benar. Anda bisa menggunakan scraper lidah, yang bisa dibeli di apotek dengan harga kurang dari $5, atau bahkan bagian belakang sikat gigi Anda jika diperlukan. Untuk melakukannya dengan benar, mulailah dari bagian belakang lidah, sejauh yang nyaman bagi Anda, dan gosok perlahan ke depan untuk menghilangkan lapisan bakteri. Bilas pembersih lidah setelah setiap kali menggosok dan ulangi beberapa kali hingga lidah terlihat merah muda dan bersih. Untuk hasil terbaik, lakukan ini sebagai langkah pertama dalam rutinitas pagi Anda, bahkan sebelum menyikat gigi. Mengapa? Karena bakteri berkembang biak selama Anda tidur, dan menghilangkannya sebelum minum air atau kopi mencegah Anda menelan lebih banyak bakteri. Membersihkan lidah dengan benar dapat segera memperbaiki bau mulut, manfaat sosial yang banyak dihargai oleh orang dewasa, meningkatkan indera perasa sehingga makan menjadi lebih nikmat, dan mengurangi risiko komplikasi serius dengan mencegah bakteri berbahaya masuk ke aliran darah. Setelah membersihkan lidah, mari kita fokus pada apa yang secara harfiah membuat Anda tetap berdiri. Kaki Anda tidak hanya menahan berat badan Anda, tetapi juga menopang seluruh masa depan Anda. Dengan 1/4 dari semua tulang tubuh Anda terdapat di sana, kaki membentuk dasar mobilitas Anda. Namun, ironisnya, kebanyakan dari kita hanya membersihkannya dengan cepat di bawah shower, tanpa mempertimbangkan peran krusialnya dalam menjaga kemandirian kita. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa cara Anda membersihkan kaki Anda bisa menjadi perbedaan antara tetap mandiri atau berakhir di panti jompo? Kedengarannya dramatis, tapi itu benar. Seiring bertambahnya usia, aliran darah ke anggota tubuh bagian bawah berkurang secara alami, dan kaki sering menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda peringatan seperti pembengkakan atau perubahan warna kulit.
Penurunan sirkulasi ini menciptakan kondisi ideal untuk masalah kaki yang dapat secara serius membatasi kemandirian Anda. Ruang di antara jari-jari kaki, yang gelap, hangat, dan sering terlupakan, menjadi tempat yang ideal bagi jamur dan bakteri untuk berkembang biak. Apa yang dimulai sebagai kelalaian kecil dalam rutinitas mandi Anda dapat dengan cepat berubah menjadi masalah kesehatan yang serius. Bagi 27% orang dewasa di atas 65 tahun yang menderita diabetes, perawatan kaki yang tepat bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga pertahanan vital terhadap masalah yang berpotensi merusak. Ketika diabetes memengaruhi sirkulasi dan fungsi saraf, bahkan infeksi kecil di antara jari kaki dapat berkembang tanpa terdeteksi hingga memerlukan intervensi medis atau, dalam kasus terburuk, amputasi. Bahkan jika Anda tidak menderita diabetes, penurunan sistem kekebalan tubuh seiring bertambahnya usia membuat melawan infeksi ini semakin sulit. Ambil contoh David, seorang pria berusia 74 tahun yang infeksi bukanlah satu-satunya masalah. Kebersihan kaki yang buruk secara langsung memengaruhi stabilitas dan keseimbangan Anda. Jatuh tetap menjadi penyebab utama cedera pada orang lanjut usia, dan banyak yang tidak menyadari bahwa perawatan kaki yang baik dapat secara signifikan mengurangi risiko ini. Nyeri dan masalah keseimbangan yang Anda atribusikan pada penuaan sebenarnya bisa disebabkan oleh kurangnya perawatan kaki. Solusinya ternyata sederhana, tetapi membutuhkan lebih dari sekadar membilas. Perawatan kaki yang tepat melibatkan mencuci kaki secara menyeluruh dengan sabun lembut, dengan perhatian khusus pada celah antara jari-jari kaki, tempat masalah biasanya dimulai. Mengeringkan kaki secara menyeluruh setelahnya sangat penting, karena jamur yang berkembang biak di kelembapan tidak dapat bertahan di kulit yang kering. Anggaplah perawatan kaki sehari-hari sebagai investasi untuk kemandirian Anda di masa depan. Dengan mengadopsi rutinitas yang mencakup mencuci, mengeringkan dengan hati-hati, dan mengoleskan krim pelembab, Anda tidak hanya mencegah infeksi, tetapi juga meningkatkan keseimbangan dan mobilitas. Selain itu, memeriksa kaki secara teratur dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk masalah kesehatan yang lebih luas, seperti sirkulasi darah yang buruk, sebelum menjadi serius. Oleh karena itu, menghabiskan hanya 3 menit sehari untuk perawatan kaki yang tepat mungkin merupakan tindakan paling penting yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kemandirian Anda. Ketika Anda mempertimbangkan bahwa 3 menit ini bisa menjadi perbedaan antara hidup sesuai keinginan Anda sendiri atau membutuhkan bantuan untuk aktivitas sehari-hari, tiba-tiba terasa seperti harga yang kecil untuk dibayar. Jika Anda terus menonton video ini dan menemukan tips ini bermanfaat, komentar Vida Saludable di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda di sini. Dan jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten di masa depan. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Sementara perawatan kaki menjaga Anda tetap mobile, ada bagian lain dari tubuh Anda yang bekerja 24 jam sehari untuk menjaga kesehatan Anda. Ketiak Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tua pulih dengan cepat dari penyakit musiman sementara yang lain berjuang selama berminggu-minggu? Perbedaan yang mengejutkan mungkin tidak terletak pada lemari obat atau rencana makan mereka, tetapi pada rutinitas mandi mereka, khususnya cara mereka merawat pusat limfatik yang terletak tepat di bawah lengan mereka. Ketiak Anda jauh lebih dari sekadar tempat Anda mengaplikasikan deodoran sesekali. Ketiak Anda menampung sekelompok kelenjar getah bening yang kritis, yang berfungsi sebagai pusat drainase penting untuk bagian atas tubuh Anda. Bayangkan kelenjar-kelenjar ini sebagai sistem filtrasi alami tubuh Anda yang bekerja tanpa henti untuk menangkap dan menghilangkan limbah dan patogen berbahaya sebelum mereka menyebar ke seluruh tubuh Anda. Sebagian besar orang menganggap kebersihan ketiak hanya soal mencegah bau tidak sedap. Namun, bagi orang dewasa lanjut usia, perawatan yang tepat pada area ini jauh lebih penting. Setelah usia 70 tahun, efisiensi sistem kekebalan tubuh mulai menurun secara alami, sehingga kebersihan yang baik menjadi semakin penting. Jadi lebih tipis dan sensitif seiring bertambahnya usia, jelas Dr. Helen Charter, spesialis kesehatan limfatik. Hal ini membuat area tersebut lebih rentan terhadap iritasi akibat kelembapan yang terperangkap, bahan kimia agresif, dan penumpukan bakteri. Dr. Charter menekankan bahwa kebersihan ketiak yang baik menjadi semakin penting setelah usia 70 tahun ketika sistem limfatik melambat dan membutuhkan dukungan tambahan. Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika sistem filtrasi ini tersumbat.
Keringat, sel kulit mati, dan sisa-sisa antiperspiran dapat menumpuk di area ketiak, membentuk penghalang yang menghalangi sistem limfatik berfungsi dengan efisien. Hal ini tidak hanya menyebabkan bau tidak sedap, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Lalu, bagaimana cara merawat kebersihan ketiak pada orang tua dengan benar? Tidak rumit, tetapi membutuhkan perhatian. Mulailah dengan gerakan melingkar lembut menggunakan kain lap atau spons lembut. Ini membantu menghilangkan keringat dan bakteri tanpa mengiritasi kulit yang sensitif. Hindari menggosok terlalu keras, karena hal ini dapat merusak lapisan pelindung kulit dan memperparah iritasi. Bilas dengan baik juga sangat penting. Sisa sabun yang tertinggal dapat membuat kulit kering dan menyebabkan iritasi, yang dapat menyebabkan gatal dan menciptakan celah kecil di mana bakteri dapat masuk. Setelah mencuci, pastikan untuk mengeringkan ketiak Anda sepenuhnya, karena kelembapan adalah lingkungan ideal untuk pertumbuhan bakteri. Berikut adalah tips yang banyak orang dewasa tidak ketahui. Biarkan ketiak Anda bernafas selama beberapa menit sebelum mengaplikasikan deodoran. Langkah kecil ini dapat secara signifikan mengurangi risiko iritasi dan meningkatkan efektivitas deodoran. Orang yang telah mengadopsi pendekatan yang lebih sadar dalam merawat ketiak seringkali merasakan manfaat tak terduga di luar sekadar pengendalian bau. Banyak yang melaporkan bahwa kulit mereka terasa lebih lembut, sirkulasi darah di area tersebut membaik, dan bahkan mengalami peningkatan vitalitas secara keseluruhan. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari memperhatikan salah satu pusat filtrasi terpenting dalam tubuh Anda. Dari satu sistem filtrasi ke sistem filtrasi lainnya. Sama seperti ketiak Anda melindungi kesehatan limfatik Anda, lubang hidung Anda melindungi pintu masuk ke paru-paru Anda. Tahukah Anda bahwa hidung Anda menyaring sebanyak 10,000 kali volume udara setiap hari? Sistem filtrasi yang luar biasa ini bekerja tanpa henti untuk melindungi Anda, tetapi ketika melemah seiring usia, konsekuensinya bisa jauh lebih serius dari yang Anda bayangkan. Lubang hidung Anda bukan hanya saluran udara. Mereka adalah mekanisme pertahanan yang sangat canggih yang dirancang untuk menangkap partikel berbahaya sebelum mencapai paru-paru Anda. Bayangkan mereka sebagai penjaga keamanan yang berjaga di pintu masuk sistem pernapasan Anda, menangkap ancaman potensial sebelum mereka dapat menyebabkan masalah yang lebih serius di dalam tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, lubang hidung kita secara alami menjadi lebih kering dan rentan terhadap iritasi. Lendir pelindung yang dulu mengalir dengan lancar mulai berkurang, meninggalkan jutaan iritan di udara sekitar kita. Ini membuat kebersihan hidung yang baik tidak hanya berguna, tetapi juga esensial setelah usia 65 tahun. Namun, hal ini tetap menjadi salah satu area yang paling diabaikan dalam perawatan kesehatan lansia. Kongesti hidung yang persisten yang Anda alami, infeksi sinus yang sering muncul setiap beberapa bulan, atau bahkan kesulitan bernapas yang membangunkan Anda di malam hari. Banyak orang lanjut usia hanya menerima gejala-gejala ini sebagai bagian dari penuaan, padahal sebenarnya seringkali merupakan tanda jelas bahwa saluran hidung membutuhkan perhatian lebih. Yang banyak orang tidak sadari adalah sejauh mana kurangnya perawatan ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Ketika saluran hidung tidak berfungsi dengan baik, kualitas tidur menjadi sangat terganggu. Anda mungkin bahkan tidak menyadari bahwa Anda terbangun beberapa kali di malam hari mencoba bernapas lebih baik. Keesokan harinya, kelelahan yang tidak dapat dijelaskan, episode kebingungan mental, atau bahkan risiko jatuh yang meningkat akibat kelelahan, dapat langsung terkait dengan kebersihan hidung yang buruk. Ambil contoh kasus Carlos. Pada usia 69 tahun, pekerja konstruksi pensiunan ini menganggap alergi musiman dan tidur yang terputus-putus sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan. Saya hanya berpikir itu normal seiring bertambahnya usia, jelasnya. Saya bangun setiap pagi merasa seolah-olah tidak tidur sama sekali. Semua berubah ketika dokternya merekomendasikan pembersihan hidung harian yang sederhana. Setelah hanya seminggu membersihkan penumpukan iritan di saluran hidungnya, Carlos mengalami apa yang dia gambarkan sebagai transformasi. Saya tidak pernah bernapas seperti ini sejak usia 40 tahun, kenangnya. Dan akhirnya saya bisa tidur nyenyak sepanjang malam lagi. Kabar baiknya, menjaga saluran hidung tetap sehat tidak memerlukan peralatan mahal atau prosedur rumit. Ada beberapa opsi efektif yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam rutinitas harian Anda. Bilasan air hangat dapat bekerja keajaiban. Semprotan larutan garam, yang tersedia di apotek manapun, memberikan hidrasi lembut sambil menghilangkan iritan. Untuk pembersihan yang lebih mendalam,
Banyak orang dewasa menemukan kelegaan dengan neti pots, wadah kecil yang dirancang khusus untuk irigasi hidung, yang secara lembut menghilangkan sisa-sisa dengan larutan garam. Selama bulan-bulan musim dingin, ketika pemanas di rumah menciptakan udara yang sangat kering, banyak orang tua mengalami hidung kering, yang dapat menyebabkan retakan dan bahkan pendarahan. Solusi sederhana: oleskan sedikit minyak alami, seperti minyak kelapa, langsung ke dalam lubang hidung. Ini menciptakan lapisan pelindung yang menahan kelembapan dan membantu mencegah iritan menempel pada jaringan sensitif. Yang benar-benar mengejutkan adalah seberapa cepat praktik sederhana ini dapat meningkatkan pernapasan dan kesejahteraan umum Anda. Sebagian besar orang merasakan perbaikan dalam hitungan hari, pernapasan yang lebih lega, tidur nyenyak tanpa gangguan, dan selamat tinggal pada sakit kepala akibat stres dan alergi yang sebelumnya dianggap tak terhindarkan. Sebelum mengungkap area krusial kelima di tubuh yang membutuhkan perhatian harian, pastikan Anda menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten mendatang. Mari terus belajar bersama. Di luar lubang hidung Anda, ada bagian tubuh lain yang jarang mendapat perhatian yang layak, namun bisa memengaruhi kesehatan Anda secara diam-diam. Anda mungkin tidak memikirkannya sejak kecil. Lubang kecil di perut Anda, pusar, jauh lebih dari sekadar pengingat kelahiran Anda. Itu adalah reservoir tersembunyi dari ribuan spesies bakteri yang dapat menjadi masalah seiring melemahnya sistem kekebalan tubuh Anda seiring bertambahnya usia. Kebanyakan orang hanya membersihkan pusar dengan cepat saat mandi, jika mereka melakukannya. Namun, kurangnya perhatian ini menciptakan kondisi ideal untuk masalah kesehatan, terutama setelah usia 65 tahun. Strukturnya yang unik, dengan lipatan sempit dan sudut tersembunyi, menjadikannya lingkungan ideal bagi mikroorganisme untuk berkembang biak. Hangat, sering lembab, dan jarang terganggu. Singkatnya, surga bakteri tepat di tengah tubuh Anda. Yang mengkhawatirkan bukan hanya keberadaan bakteri, tetapi bagaimana mikroorganisme ini berinteraksi dengan tubuh yang menua. Kedua, 000 spesies berbeda yang tinggal di pusar Anda tidak hanya pasif. Mereka sedang bermetabolisme, bereproduksi, dan jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan masalah. Hal ini terutama mengkhawatirkan bagi orang tua dengan diabetes atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Apa yang mungkin hanya iritasi ringan pada orang muda dapat menjadi infeksi serius pada seseorang di atas 70 tahun, karena kemampuan alami tubuh untuk melawan infeksi berkurang. Dan infeksi ini tidak selalu terbatas pada pusar. Mereka dapat menyebar ke jaringan sekitarnya dan menjadi sulit diobati. Ambil contoh Carla. Pada usia 76 tahun, perawat pensiunan ini terkejut ketika dokternya menemukan infeksi ringan di pusarnya selama pemeriksaan rutin. Meskipun memiliki latar belakang medis, dia tidak pernah mempertimbangkan bahwa pusarnya memerlukan pembersihan khusus. Saya merasa malu, akunya Carla. Sebagai perawat, seharusnya saya tahu, tapi tidak pernah terpikir bahwa pusar saya membutuhkan perawatan khusus. Ironi itu tidak luput dari perhatiannya. Dia telah menghabiskan puluhan tahun memberi nasihat kepada pasien tentang kebersihan yang tepat sambil mengabaikan area kecil namun penting di tubuhnya sendiri. Dokternya menjelaskan bahwa kulit tipis dan semakin sensitif pada orang tua membuat mereka lebih rentan terhadap komplikasi bakteri yang dapat dengan mudah diatasi oleh orang muda. Kabar baiknya, merawat pusar hanya membutuhkan sedikit waktu dan usaha. Anda hanya membutuhkan 30 detik dan beberapa barang dasar yang sudah ada di rumah. Bagi kebanyakan orang, kain lembut dengan air hangat sudah cukup. Cukup usap perlahan ke dalam pusar untuk menghilangkan sisa kotoran tanpa menyebabkan iritasi. Lakukan dengan teliti namun lembut. Menggosok terlalu keras dapat merusak kulit dan menyebabkan retakan kecil yang dapat menjadi pintu masuk bakteri. Jika pusar Anda lebih dalam dan kain tidak menjangkau, gunakan cotton bud yang dibasahi air atau sedikit sabun lembut. Setelah pembersihan, langkah terpenting adalah memastikan pusar benar-benar kering. Kelembapan sisa menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri untuk berkembang biak, yang dapat menghilangkan semua manfaat pembersihan. Bagi orang dewasa, terutama yang menderita diabetes atau gangguan sistem kekebalan tubuh, penting untuk memantau tanda-tanda peringatan di pusar. Jika Anda melihat kemerahan yang persisten, sekresi yang tidak biasa, atau rasa sakit, jangan abaikan. Gejala-gejala ini bisa menjadi tanda infeksi yang memerlukan pengobatan, terutama pada tubuh yang tidak lagi melawan infeksi dengan efisiensi yang sama seperti sebelumnya. Selain pusar, ada area tersembunyi di tubuh Anda yang menjadi semakin berbahaya. Bagian paling berbahaya di tubuh Anda setelah usia 70 tahun mungkin adalah area yang hampir tidak terlihat.
Lipatan dan kerutan tersembunyi pada kulit ini menjadi tempat berkembang biaknya koloni mikroorganisme yang dapat secara diam-diam merusak kesehatan Anda dengan cara yang jauh lebih serius daripada yang Anda bayangkan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami mengembangkan lebih banyak lipatan dan kerutan pada kulit. Ini tidak akan menjadi masalah jika bukan karena detail kritis. Pada saat yang sama, kulit kita menjadi jauh lebih tipis dan memproduksi lebih sedikit minyak alami untuk melindungi diri. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal untuk masalah kesehatan potensial yang banyak orang tua tidak sadari. Pikirkan semua area di tubuh Anda di mana kulit bersentuhan dengan kulit, seperti di bawah payudara, di area selangkangan, di antara bokong, dan di lipatan leher yang berkembang seiring usia. Ini bukan hanya lipatan kulit yang tidak berbahaya, melainkan lingkungan hangat dan lembab di mana bakteri dan jamur menemukan kondisi ideal untuk berkembang biak. Namun, selama mandi atau mandi harian, area-area ini biasanya hanya mendapat pembersihan cepat dengan sabun dan air, jika memang diperhatikan. Bagi mereka yang kelebihan berat badan atau mengelola diabetes, lipatan kulit ini menjadi lebih rentan terhadap kondisi nyeri yang disebut intertrigo oleh dokter. Ini bukan hanya iritasi ringan, melainkan kulit yang meradang dan dapat terinfeksi dengan cepat, menjadi sangat sulit diobati, terutama pada tubuh dengan kemampuan penyembuhan yang sudah terganggu. Yang membuat area tersembunyi ini khususnya mengkhawatirkan bukan hanya iritasi lokal yang ditimbulkannya. Bakteri yang menumpuk di lipatan kulit ini dapat masuk ke aliran darah melalui celah-celah kecil pada kulit yang semakin menipis. Setelah masuk, mikroorganisme ini dapat memicu infeksi sistemik yang serius, yang sulit ditangani oleh sistem kekebalan tubuh yang menua. Solusinya sederhana, tetapi memerlukan perhatian yang sengaja. Setiap lipatan tersembunyi memerlukan pembersihan lembut dengan air hangat dan sabun lembut. Namun, disinilah banyak orang tua membuat kesalahan kritis. Mereka tidak mengeringkan area ini dengan baik setelahnya. Kelembaban yang tersisa menciptakan lingkungan yang sempurna bagi organisme yang ingin Anda hilangkan untuk berkembang biak. Bagi mereka yang memiliki kesulitan mobilitas, mencapai semua area ini bisa menjadi tantangan. Handuk lembut bekerja dengan baik untuk area yang mudah dijangkau, tetapi untuk area yang sulit dijangkau, pengering rambut dengan pengaturan dingin adalah alternatif yang sangat baik. Pendekatan ini memastikan pengeringan yang sempurna tanpa memerlukan fleksibilitas yang mungkin sudah tidak dimiliki oleh banyak orang tua. Setelah membersihkan dan mengeringkan dengan baik, banyak spesialis geriatri merekomendasikan untuk mengambil langkah pencegahan tambahan. Oleskan tepung jagung, penting, bukan bedak, untuk menyerap kelembapan berlebih sepanjang hari. Oleskan krim oksida seng untuk menciptakan lapisan pelindung di antara lipatan kulit, mencegah gesekan dan penumpukan kelembapan yang dapat menyebabkan iritasi. Gunakan pakaian berbahan katun atau bahan yang menyerap kelembapan untuk menjaga kulit tetap kering. Langkah-langkah kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup. Yang menyakitkan dan mengurangi risiko infeksi, perawatan yang tepat pada lipatan kulit menghilangkan bau yang persisten, yang dapat memengaruhi kepercayaan diri dan kemauan Anda untuk berinteraksi secara sosial, faktor kunci untuk menjaga kesehatan mental yang baik seiring bertambahnya usia. Sementara perawatan yang tepat pada lipatan kulit menjaga kepercayaan diri Anda, ada praktik kebersihan lain yang secara harfiah menentukan apakah Anda akan tetap hidup secara mandiri. Kebenarannya mungkin mengejutkan Anda. Alasan utama mengapa banyak orang lanjut usia akhirnya membutuhkan perawatan di panti jompo terkait langsung dengan infeksi saluran kemih, ISK, dan komplikasi yang menyertainya. Area perineal, termasuk daerah genital dan anal, memerlukan perhatian khusus seiring bertambahnya usia, namun topik ini sering dihindari oleh kebanyakan orang lanjut usia, bahkan saat berbicara dengan tenaga medis. Kebisuan ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang berbahaya yang dapat memiliki konsekuensi serius bagi kemandirian dan martabat Anda. Apa yang membuat area ini begitu kritis? Ketika itu menyerang orang tua, seringkali tidak disertai dengan rasa panas yang khas yang dirasakan oleh orang dewasa muda. Sebaliknya, infeksi ini sering menyebabkan kebingungan mendadak yang kadang-kadang salah didiagnosis oleh dokter sebagai demensia. Kesalahpahaman ini terjadi karena kebanyakan orang tidak menyadari betapa drastisnya perubahan akibat penuaan memengaruhi cara infeksi muncul di tubuh. Bagi wanita di atas 70 tahun, perubahan hormonal secara signifikan meningkatkan risiko itu. Penipisan jaringan vagina dan perubahan pH vagina menciptakan lingkungan di mana bakteri dapat dengan mudah berpindah ke saluran kemih.
Pria juga tidak terkecuali. Seiring bertambahnya usia, prostat membesar secara alami dan dapat mengganggu pengosongan kandung kemih secara lengkap, menciptakan reservoir urin yang menjadi tempat berkembang biak bakteri dan meningkatkan risiko infeksi. Dampak kognitif dari infeksi ini dapat sangat mengkhawatirkan. Anggota keluarga seringkali menyaksikan bagaimana seorang kerabat tiba-tiba menjadi bingung, gelisah, atau menunjukkan perubahan perilaku yang seolah-olah muncul dari nowhere. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa kebersihan harian yang tepat dapat mencegah skenario menakutkan ini sepenuhnya. Pertimbangkan kisah Roberto. Pada usia 83 tahun, ia menghadapi kesulitan mobilitas yang serius yang membuat aktivitas mandi menjadi sulit. Setelah beberapa infeksi saluran kemih, ISK, yang menyebabkan rawat inap berulang, ia takut kehilangan kemandiriannya. Alih-alih menyerah dan memilih tinggal di panti jompo, Roberto bekerja sama dengan terapis okupasi untuk menyesuaikan kamar mandinya. Dengan memasang aksesoris shower tangan dan menggunakan alat mandi bergagang panjang, ia menciptakan sistem yang memungkinkan ia membersihkan area perineal secara menyeluruh tanpa bantuan. Perubahan kecil ini mengubah hidup Roberto. Tidak hanya mengurangi frekuensi infeksi secara drastis, tetapi juga mengembalikan sesuatu yang lebih berharga, martabatnya. Kemampuan untuk merawat diri sendiri, bahkan dalam hal yang begitu pribadi seperti kebersihan pribadi, memulihkan kepercayaan dirinya dan memberi. Kemandirian sejati tidak selalu tentang tindakan besar, tetapi tentang tindakan kecil sehari-hari yang dapat kita lakukan untuk diri sendiri. Seringkali, yang membedakan seorang lansia mandiri dari yang membutuhkan perawatan adalah bukan kekuatan fisik, tetapi pencegahan dan pengetahuan. Itulah mengapa membicarakan topik-topik ini, meskipun tidak nyaman, sangatlah penting. Tidak ada yang ingin bergantung pada orang lain untuk hal-hal dasar seperti pergi ke toilet atau menjaga kebersihan tubuh. Namun, jika kita menghindari percakapan ini, jika kita tidak mengambil keputusan proaktif hari ini, kita mungkin menghadapi konsekuensi yang bisa dihindari di masa depan. Bagi mereka yang merawat orang tua, kakek nenek, atau bahkan tetangga, sangat penting untuk memperhatikan tanda-tanda halus. Perubahan mendadak dalam suasana hati, orientasi, atau kemampuan berkomunikasi dengan jelas mungkin bukan tanda penurunan kognitif permanen, melainkan tubuh yang meminta bantuan karena infeksi. Berbicara secara terbuka dengan dokter juga sangat penting. Banyak profesional kesehatan begitu fokus pada kondisi kronis seperti hipertensi atau diabetes sehingga mereka mungkin mengabaikan masalah yang lebih diam namun sama seriusnya. Membawa pertanyaan spesifik ke konsultasi, meminta tes saat ada perubahan perilaku yang aneh, dan menuntut pendidikan tentang higiene pribadi untuk orang tua dapat membuat perbedaan. Saat ini, juga tersedia produk yang dirancang khusus untuk tahap kehidupan ini, tisu basah untuk kulit sensitif, sabun dengan pH seimbang, pakaian dalam yang menyerap kelembapan untuk menjaga kulit kering dan bebas iritasi, serta perangkat yang memudahkan kebersihan tanpa bergantung pada orang lain. Seringkali, ini bukan soal mengeluarkan lebih banyak uang, tetapi memilih dengan lebih cerdas. Kembali ke kasus Roberto. Setelah beberapa bulan menggunakan sistem barunya, dia tidak hanya berhenti mengalami infeksi, tetapi juga kembali berpartisipasi dalam pertemuan keluarga, melanjutkan hobi berkebunnya, dan yang terpenting, berhenti merasa malu. Dia belajar bahwa menua tidak berarti kehilangan segalanya, tetapi beradaptasi dengan kreativitas, informasi, dan perawatan. Karena pada akhirnya, menua dengan martabat dimulai dari hal sesederhana merasa bersih, nyaman, dan memiliki kendali. Jangan biarkan keheningan atau ketidaknyamanan merampas hal itu dari kita. Bicaralah dengan keluarga Anda. Bicaralah dengan dokter Anda. Lakukan penyesuaian yang Anda butuhkan hari ini. Masa depan Anda, kesehatan Anda, dan kebebasan Anda mungkin bergantung padanya.
Miliki kompas di tengah badai. Mungkin kamu tidak tahu persis kemana akan pergi, tapi setidaknya kamu tahu arah yang kamu tuju. Dan siapa tahu, mungkin kamu akan menemukan bahwa tujuanmu hanyalah hidup setiap hari sepenuhnya, menghargai setiap momen, dan terus berkembang. Lagi pula, seperti yang dikatakan penyair Robert Frost, jalan terbaik untuk keluar adalah selalu melalui. Kebiasaan nomor 11. Mengabaikan pemeriksaan kesehatan. Mengabaikan pemeriksaan kesehatan sama seperti mengemudi mobil tanpa perawatan. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja, tapi tiba-tiba, bam! Kamu terjebak di tengah jalan dengan mesin yang mengeluarkan asap. Tubuhmu tidak jauh berbeda. Masalah kecil yang kamu abaikan hari ini bisa menjadi masalah besar besok. Tapi ingat, ini bukan tentang hidup di ruang dokter. Kunci utamanya adalah keseimbangan. Hippocrates, bapak kedokteran, pernah berkata, makananmu adalah obatmu, dan obatmu adalah makananmu. Dan dia benar. Sebelum berlari ke apotek, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merawat tubuh saya dengan baik? Sebuah studi terbaru dari Universitas Harvard mengungkapkan bahwa orang yang melakukan pemeriksaan rutin hidup, rata-rata, 2-5 tahun lebih lama daripada mereka yang mengabaikannya. Bayangkan, Anda bisa mendapatkan tahun-tahun tambahan hanya dengan menghabiskan beberapa jam setahun untuk kesehatan Anda. Namun, ini bukan tentang mengonsumsi obat-obatan seperti permen. Selalu usahakan untuk menangani kesehatan Anda secara alami terlebih dahulu. Sakit kepala? Sebelum minum pil, coba minum lebih banyak air, istirahat, atau lakukan olahraga ringan. Masalah pencernaan. Mungkin saatnya untuk memeriksa pola makan Anda daripada mengandalkan obat MAC. Saya mengajak Anda untuk mencoba tantangan ini. Jadwalkan pemeriksaan kesehatan Anda hari ini juga. Dan sambil menunggu janji temu, buatlah daftar keluhan kecil yang selama ini Anda abaikan. Mungkin Anda akan menemukan bahwa beberapa di antaranya memiliki solusi yang lebih sederhana dari yang Anda kira. Ingat, tubuh Anda adalah kendaraan yang akan membawa Anda sepanjang sisa hidup Anda. Perlakukanlah seperti Anda memperlakukan mobil mewah, dengan hati-hati, perhatian, dan perawatan rutin. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan mencapai tujuan lebih jauh, tetapi juga menikmati perjalanan dengan lebih baik. Mari kita beralih ke kebiasaan nomor 12, paparan berlebihan terhadap layar. Cahaya biru yang dipancarkan oleh perangkat elektronik kita tidak hanya mengganggu tidur, tetapi juga dapat mempercepat penuaan kulit dan mata. Ingat saat kita membicarakan gaya hidup sedentari? Nah, paparan berlebihan terhadap layar adalah seperti sepupunya yang jahat. Tidak hanya membuat kita diam, tetapi juga membombardir kita dengan cahaya yang tubuh kita tidak dirancang untuk diproses dalam jumlah besar. Namun, masalahnya tidak hanya fisik. Pernahkah kamu merasa bagaimana rasanya setelah berjam-jam scrolling di ponselmu? Perasaan kosong dan cemas itu bukan kebetulan. Kita menghabiskan lebih banyak waktu melihat kehidupan orang lain daripada membangun kehidupan kita sendiri. Seolah-olah kita hidup di dunia paralel, yang mencuri waktu dan energi kita dari dunia nyata. Mencuri waktu, bagaimana dengan menggunakan ponsel sebelum tidur? Lihat terakhir ke media sosial bisa membuatmu kehilangan jam tidur yang berkualitas. Cahaya biru menipu otakmu, membuatnya berpikir bahwa masih siang, mengganggu siklus sirkadianmu, dan pada akhirnya mempercepat penuaan. Tapi ada hal yang lebih mengkhawatirkan. Anak-anak. Semakin banyak anak-anak kecil yang terpaku pada layar. Saya pernah melihat anak berusia 2 tahun melihat ponsel ibunya atau ayahnya di restoran. Seberapa jauh kita telah pergi? Saya mendapatkan ponsel pertama saya pada usia 11 tahun, dan jujur saja, sekarang saya berharap tidak mendapatkannya hingga usia 15 tahun. Saya merindukan sore-sore ketika saya dan teman-teman saya keluar bermain sepak bola atau petak umpet. Sekarang semua anak-anak sibuk dengan ponsel mereka, dan itu adalah kesalahan kita, masyarakat yang telah kita ciptakan. Kita mencuri masa kecil mereka, momen-momen bermain dan penemuan yang krusial bagi perkembangan mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan membaca buku yang bagus, keluar untuk berjalan-jalan, atau menelepon teman. Kehidupan di balik layar adalah fiksi, tapi waktu yang kita buang sangat nyata. Coba tinggalkan media sosial selama sehari dan perhatikan bagaimana perasaanmu. Kamu mungkin akan merasakan perbedaan dalam suasana hati dan energimu. Ingat, setiap menit yang kamu habiskan di depan layar adalah menit yang tidak kamu nikmati sepenuhnya. Itu adalah menit yang bisa kamu gunakan untuk menciptakan kenangan, bergerak, atau terhubung dengan orang lain secara nyata. Jadi,
Kali berikutnya kamu merasa tergoda untuk tenggelam dalam dunia digital, tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku sedang membangun hidupku atau hanya menonton hidup orang lain? Dan kita sampai pada kebiasaan terakhir, dan bagi saya ini yang paling penting. Ini adalah sesuatu yang sering kita abaikan, tetapi memiliki dampak besar pada kesehatan dan kebahagiaan kita. Pikirkan kali terakhir Anda tertawa sampai perut Anda sakit. Berapa lama waktu yang telah berlalu? Jika Anda tidak bisa mengingatnya, mungkin Anda menua lebih cepat dari yang Anda kira. Kekurangan tawa dan kesenangan bukan hanya masalah suasana hati, tetapi juga kebiasaan yang mempercepat penuaan dengan cara yang tidak kamu bayangkan. Terkadang kita marah dan berteriak, berhenti melihat keindahan hidup, tetapi tahukah kamu? Sikap itu mencuri tahun-tahun dari hidup kita. Lihatlah, beberapa bulan terakhir ini sulit bagi saya. Tahun ini secara umum adalah tahun terbaik saya dalam hal pertumbuhan pribadi dan pencapaian, tetapi juga yang paling sulit. Saya telah mengalami banyak hal baru, dan itu membawa banyak masalah yang harus diselesaikan, terkadang tanpa tahu cara melakukannya. Dan jika ada satu hal yang membantu saya melewati masa-masa sulit ini, itu adalah berada bersama teman, keluarga, dan orang-orang terkasih. Ketika kamu bersama mereka, kamu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Itulah mengapa aku selalu mengatakan bahwa sangat penting untuk dikelilingi oleh orang-orang positif yang membantu kamu mencapai tujuanmu. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang di sekitarmu, dan ini bukan hanya kalimat indah, ini adalah kenyataan murni. Kebahagiaan hidupmu sangat bergantung pada lingkunganku. Terlalu banyak, menurutku. Itulah mengapa sangat penting untuk mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang berharga dan melepaskan mereka yang tidak memberikan kontribusi atau tidak menghargai dirimu sebagaimana mestinya. Lingkaran sosial Anda tidak hanya mempengaruhi suasana hati Anda, tetapi juga kesehatan dan umur panjang Anda. Studi telah menunjukkan bahwa tertawa secara teratur dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Ini seperti olahraga untuk tubuh dan pikiran, tetapi jauh lebih menyenangkan. Saat tertawa, kamu melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, yang tidak hanya membuatmu merasa baik, tetapi juga memiliki efek anti penuaan. Jadi, bagaimana kita bisa menambahkan lebih banyak tawa dan kesenangan dalam hidup kita? Mulailah dengan secara aktif mencari momen-momen kebahagiaan. Tonton komedi yang selalu membuatmu tertawa. Habiskan waktu dengan teman-teman yang membuatmu merasa baik, atau coba sesuatu yang baru dan menarik. Kesenangan tidak harus rumit. Terkadang, momen-momen sederhana adalah yang paling membuat kita tertawa. Ingat, hidup adalah perjalanan, dan terserah kita untuk membuatnya seseru mungkin. Lebih dari sekadar kebiasaan untuk tidak menua, ini adalah prinsip-prinsip yang seharusnya kita ikuti untuk menjalani perjalanan ini, yang disebut hidup, sebaik mungkin. Jika Anda sudah sampai di sini, tulis di komentar, hidup panjang dan bahagia. Begitu saya tahu siapa yang berhasil sampai akhir video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk konten serupa di masa depan. Bagikan video ini dengan orang-orang terkasih agar mereka bisa menerapkan kebijaksanaan ini mulai hari ini. Dan ingat untuk klik tautan di komentar yang dipin untuk mendapatkan e-book eksklusif dari channel ini. Salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bayangkan Anda sedang mengemudi di jalan dan Anda tiba di lampu lalu lintas. Anda tahu bahwa ketika berwarna hijau Anda dapat melanjutkan perjalanan tanpa masalah. Ketika berwarna kuning, itu adalah peringatan untuk berhati-hati dan ketika berwarna merah Anda harus berhenti total. Sekarang pikirkanlah orang-orang yang Anda bantu dalam hidup Anda seperti lampu lalu lintas tersebut. Ada orang yang memberi Anda lampu hijau, mendorong Anda maju, bergerak maju bersama Anda, membiarkan diri mereka dibantu dan membuat kemajuan. Orang lain seperti lampu kuning, mereka membuat Anda ragu-ragu, mereka sedikit memperlambat Anda, tetapi dengan sedikit perhatian Anda dapat melanjutkan. Dan kemudian ada orang-orang dengan lampu merah, orang-orang yang menghentikan Anda sepenuhnya, menghabiskan waktu dan energi Anda tanpa memberi Anda imbalan apapun atau yang membawa masalah mereka kepada Anda, tetapi tidak membiarkan diri mereka dibantu. Seperti lampu merah, beberapa orang tidak mengubah sifat mereka, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk membantu mereka. Terkadang, dalam keinginan kita untuk berbuat baik, kita mengabaikan tanda-tanda peringatan dan akhirnya menyakiti mereka. Itulah mengapa sangat penting untuk mengetahui kepada siapa kita memberikan bantuan dan memahami bahwa tidak semua orang akan menghargai atau menghargainya. Pikirkan energi Anda seolah-olah Anda sedang mengemudi melalui serangkaian persimpangan jalan. Beberapa jalan memungkinkan Anda untuk maju dan mengisi Anda dengan motivasi, sementara yang lain menghalangi Anda tanpa alasan.
Mari kita cari tahu siapa saja lampu merah itu dalam hidup Anda dan mengapa sangat penting untuk mengidentifikasinya sebelum mempengaruhi Anda secara psikologis. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda 8 tipe orang yang tidak boleh Anda bantu saat Anda memasuki usia tua. Dan tetaplah menonton sampai akhir karena saya akan membuatnya menjadi 8:1 di mana 2 tipe orang terakhir tidak pantas mendapatkan bantuan Anda. Anda tidak akan mau melewatkannya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan posisi nomor 8 di bagian atas ini dan inilah orang yang memanipulasi Anda. Bayangkan Anda sedang duduk di rumah menikmati malam yang tenang dan tiba-tiba telepon berdering. Itu adalah putri Anda, menelepon Anda untuk meminta sesuatu. Sekali lagi, mungkin uang atau untuk menjaga cucu atau untuk melakukan sesuatu yang mendesak. Anda melakukannya dengan senang hati karena Anda menginginkan yang terbaik untuknya. Namun sesuatu di dalam diri Anda mengatakan bahwa ini sudah menjadi kebiasaan. Bukannya Anda tidak ingin membantu. Tapi akhir-akhir ini sepertinya setiap kali dia menelepon Anda, selalu saja untuk meminta sesuatu dan tidak pernah menanyakan kabar Anda. Terkadang dalam hidup, terutama ketika kita telah hidup selama bertahun-tahun, kita menjadi begitu terbiasa memberi sehingga kita tidak lagi memperhatikan ketika seseorang mengambil terlalu banyak. Ini seperti ketika Anda memiliki toples permen di atas meja dan sedikit demi sedikit seseorang mengambilnya satu demi satu hingga tiba-tiba toples itu kosong dan Anda tidak menyadarinya. Begitu juga dengan beberapa orang, mereka mengambil waktu Anda, energi Anda, kemurahan hati Anda dan Anda terlambat menyadari bahwa Anda tidak punya apa-apa lagi untuk diri Anda sendiri. Ini tidak berarti bahwa keluarga atau orang yang kita cintai selalu memiliki niat buruk, tetapi dari waktu ke waktu mereka mungkin secara tidak sengaja melewati batas di mana, alih-alih meminta bantuan Anda, mereka mulai mengambil keuntungan dari Anda. Dan Anda, dengan hati yang murah hati dan pengalaman hidup Anda, terus memberi, karena Anda merasa sulit untuk mengatakan tidak. Pikirkanlah seperti ini. Ketika Anda menolong seseorang, itu seperti meminjamkan payung Anda di hari hujan. Tetapi jika orang tersebut tidak pernah mengembalikan payung Anda dan setiap kali hujan turun mereka meminta payung yang lain, akan tiba saatnya Anda kehabisan payung untuk diri Anda sendiri. Contoh yang baik adalah jika anak perempuan atau laki-laki Anda meminta Anda untuk menjaga cucu-cucu Anda. Pada awalnya Anda akan dengan senang hati melakukannya, namun lama-kelamaan hal ini akan membuat Anda menjadi pengasuh resmi keluarga. Ketika suatu hari Anda mengatakan kepada mereka bahwa Anda tidak bisa karena ada janji dengan dokter atau Anda ingin bepergian, yaitu menjalani hidup Anda, mereka mungkin akan membuat Anda merasa tidak enak dengan komentar seperti, "Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu tidak pernah membantu saya atau kamu selalu memikirkan diri sendiri, seolah-olah kamu egois karena memprioritaskan kesehatan atau hidupmu." Hal ini tidak jarang terjadi, terutama bagi mereka yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk merawat orang lain. Terkadang kita menjadi sangat baik dalam membantu sehingga kita lupa bahwa kita juga memiliki hak untuk menjaga diri kita sendiri. Dan disinilah trik para manipulator masuk. Mereka tahu persis apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya untuk membuat Anda merasa tidak enak jika Anda tidak menuruti permintaan mereka. Ini bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak mempercayai semua orang. Sebaliknya, kuncinya adalah mengenali kapan seseorang benar-benar membutuhkan bantuan dan kapan mereka hanya mengambil keuntungan dari kemurahan hati kita. Terkadang para manipulator ini tidak jauh dari kita. Mereka mungkin adalah anggota keluarga, teman, atau kenalan yang telah belajar untuk meminta tanpa memberi sebagai imbalan. Ini bukanlah sesuatu yang selalu mereka lakukan dengan niat jahat, tetapi ini adalah sesuatu yang pada akhirnya mempengaruhi kita. Penting untuk diingat bahwa Anda tidak harus selalu siap sedia untuk orang lain. Pikirkan hidup Anda sebagai sebuah rumah dengan pintu dan jendela. Jika Anda membiarkan semua pintu terbuka sepanjang waktu, angin, dingin, atau tamu yang tidak diinginkan bisa masuk. Namun jika Anda tahu kapan harus menutup pintu, Anda bisa melindungi diri Anda dari orang-orang yang datang hanya untuk mengambil tanpa berniat memberi. Salah satu tips praktis adalah belajar untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Kedengarannya memang lebih mudah, tetapi ketika Anda menyadari bahwa kesejahteraan Anda bergantung pada penetapan batasan-batasan tersebut, akan lebih mudah untuk memahami bahwa mengatakan tidak membuat Anda menjadi orang yang buruk. Sebaliknya, hal ini membuat Anda menjadi seseorang yang menjaga diri sendiri dan tahu bahwa Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa bersalah karena menjaga diri sendiri. Sekarang mari kita lanjutkan ke poin nomor 7, yaitu tidak tahu berterima kasih. Bayangkan Anda berada di rumah setelah hari yang panjang. Anda telah menyiapkan makanan dengan penuh cinta, mungkin makanan favorit pasangan Anda. Anda duduk di meja makan dan berharap untuk berbagi momen tenang. Tapi bukannya mendengar ucapan terima kasih, hal pertama yang keluar dari mulut mereka adalah keluhan. Dagingnya terlalu kering atau sama saja untuk makan malam. Dan saat itulah Anda bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah merasa puas,
Mengapa apapun yang Anda lakukan tidak pernah cukup? Hidup dengan seseorang yang tidak tahu berterima kasih di usia tua adalah seperti mencoba mengisi panci yang berlubang di bagian bawahnya. Tidak peduli berapa banyak air yang Anda masukkan ke dalamnya, pot itu tidak akan pernah penuh. Anda terus menuangkan lebih banyak dan lebih banyak lagi, berharap suatu hari nanti pot itu akan menampung sesuatu. Tetapi kenyataannya pot itu selalu berakhir kosong. Ini tidak berarti bahwa pasangan Anda tidak mencintai Anda, tetapi terkadang ada orang yang, karena cara mereka, tidak menghargai semua yang Anda lakukan untuk mereka. Anggap saja seperti tanaman yang tidak berbunga, tidak peduli seberapa banyak Anda menyiram dan merawatnya. Ada saatnya Anda bertanya-tanya apakah Anda mencurahkan energi Anda di tempat yang tepat. Terkadang komentar-komentar kecil dari pasangan Anda, keluhan-keluhan yang terus-menerus, tidak lebih dari tanda-tanda seseorang yang telah kehilangan kemampuan untuk melihat hal yang baik yang ada di depan matanya. Contoh yang jelas dari situasi ini dapat dilihat pada kasus seorang wanita yang telah menikah selama lebih dari 30 atau 40 tahun, dan ia merasa frustasi karena suaminya tidak menghargai apapun yang ia lakukan untuknya. Padahal dia memasak dengan hati-hati, menjaga rumah tetap bersih dan selalu bersedia mendengarkannya. Suaminya hanya akan mengungkit hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Terkadang cara terbaik untuk menghadapi orang yang sudah mendarah daging adalah dengan mengambil langkah mundur. Ini bukan tentang berhenti mencintai atau menjadi egois, tapi tentang menetapkan batasan yang sehat. Karena jika kita selalu memberi, mengharapkan rasa terima kasih, kita akan melelahkan diri kita sendiri. Dan jika rasa terima kasih itu tidak kunjung datang, kita akan mulai merasa kesal. Dan kebencian, percayalah, adalah musuh terburuk dari sebuah hubungan yang sehat. Ini bukan tentang meninggalkan pasangan Anda atau berhenti melakukan apa yang ada di hati Anda, ini tentang menyadari bahwa Anda tidak dapat mengisi kekosongan emosional orang lain. Jika seseorang tidak menghargai apa yang mereka miliki, itu adalah pertarungan yang tidak bisa Anda menangkan. Terkadang orang yang tidak bersyukur terlalu fokus pada apa yang tidak mereka miliki sehingga mereka lupa berapa banyak yang sudah mereka miliki. Rasa syukur itu seperti matahari, tanpanya tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Dan memang benar, jika hubungan Anda dan pasangan sedang layu, mungkin saja sinar matahari dari rasa syukur itu hilang. Namun seperti halnya tanaman, terkadang sebuah hubungan membutuhkan waktu untuk melewati masa-masa kering agar Anda berdua dapat menyadari apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Daripada terus merasa frustrasi karena pasangan Anda tidak menghargai apa yang Anda lakukan, mulailah menghargai apa yang pasangan Anda lakukan untuk Anda. Jangan lupakan diri Anda sendiri. Mungkin dengan melihat Anda memprioritaskan kesejahteraan Anda, dia juga akan mulai menyadari kurangnya rasa syukur dalam hidup Anda dan mengubah sikapnya. Dan jika Anda memutuskan untuk terus membantu, lakukanlah karena Anda benar-benar ingin melakukannya, bukan karena Anda mengharapkan pengakuan. Rasa terima kasih yang tulus tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Tetapi ketika Anda belajar untuk menetapkan batasan-batasan Anda sendiri, Anda akan menyadari bahwa menjaga diri sendiri sama pentingnya dengan menjaga orang lain. Sekarang kita sampai pada tipe orang keenam yang tidak boleh Anda bantu, yaitu mereka yang malas. Sekarang kita akan berbicara tentang tipe orang yang dapat menjadi tantangan bagi mereka yang berusia lanjut, mereka yang tampaknya memiliki hubungan yang rumit dengan usaha. Kadang-kadang Anda dapat mengamati seseorang yang tampaknya memiliki alergi terhadap pekerjaan, selalu dikelilingi oleh alasan untuk tidak melakukan apapun. Seolah-olah sofa adalah kerajaan mereka dan remote control adalah teman setia mereka. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pertemuan keluarga dan seseorang mengatakan bahwa mereka tidak dapat membantu pekerjaan rumah, dengan berbagai alasan. Dia tidak mengangkat piring, dia tidak menyapu, dia tidak mencuci piring, bahkan tidak cukup sekalipun untuk mengatakan, ya, dia melakukan sesuatu. Beginilah penampilan kungkang profesional, seorang ahli sejati dalam seni tidak bertindak. Meskipun terlihat lucu, hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya usaha dalam hidup kita. Beberapa orang tampaknya telah menemukan cara hidup di mana hari esok adalah mantra mereka. Mungkin Anda pernah bertemu dengan seseorang yang selalu berjanji untuk mulai berolahraga, tapi tidak pernah melakukannya. Dalam pikiran mereka, hari esok adalah tempat yang ajaib di mana semua tugas menumpuk, tapi kenyataannya hari esok tidak pernah datang. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap kemalasan, terutama jika Anda tinggal di lingkungan di mana kelambanan adalah hal yang biasa. Menunda-nunda dapat menjadi teman yang buruk dalam hidup, terutama bagi mereka yang ingin tetap aktif dan sehat. Ketika seorang lansia dikelilingi oleh teman-teman yang lebih suka tinggal di rumah menonton TV daripada berjalan-jalan atau berpartisipasi dalam kegiatan, ia cenderung mulai mengadopsi gaya hidup yang sama. Ini bukan tentang memutuskan hubungan dengan mereka yang lebih suka tidur siang daripada keluar dan berolahraga, tapi berhati-hatilah. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak mau berusaha dapat membuat Anda merasa terjebak dalam pusaran ketidakaktifan. Seperti kata pepatah,
kita adalah rata-rata orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama kita. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang menginspirasi kita untuk beranjak dari sofa, menikmati hidup dan tetap aktif, karena pada akhirnya, usaha adalah hal yang membuat kita dapat hidup sepenuhnya. Jadi, lain kali jika Anda bertemu dengan seseorang yang lebih suka menonton acara daripada berjalan-jalan, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya benar-benar ingin membiarkan kemalasan itu menular pada saya? Ingatlah bahwa Andalah yang memutuskan ke arah mana Anda ingin pergi. Di urutan kelima dari orang-orang yang tidak boleh kita bantu, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada orang-orang yang tampaknya mendiami dunia di mana konsekuensi tidak ada. Alam semesta yang sebenarnya di mana menghindari tanggung jawab adalah hal yang biasa. Bayangkan Anda berada di dalam kereta api yang mulai tergelincir. Semua penumpang yang panik berusaha untuk bertahan dan menjaga keseimbangan mereka, tetapi di sudut ada seseorang yang duduk dengan sikap acuh tak acuh dan mengatakan bahwa ini bukan salah saya. Itu adalah sikap yang sangat tidak bertanggung jawab. Ketika kita mencoba untuk membantu seseorang dengan pola perilaku seperti ini, kita seringkali terjebak dalam siklus yang membuat frustasi. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, bantuan kita jarang menghasilkan perubahan positif. Ini seperti mencoba mengisi ember yang sudah berlubang. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, airnya tetap saja bocor. Tipe orang seperti ini memiliki bakat khusus untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka dan jika ada sesuatu yang salah, mereka tidak pernah bertanggung jawab. Dalam pikiran mereka selalu ada penyebab lain dan seringkali penyebabnya adalah diri kita sendiri. Ketidakadilan dalam situasi ini tidak hanya memengaruhi ketenangan pikiran kita, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi kita. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang hati-hati ketika berhadapan dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih menyelesaikan masalah mereka, kita dapat membimbing mereka untuk merenungkan tindakan mereka dan konsekuensi dari tindakan mereka. Seperti halnya sebuah taman yang perlu dirawat, hubungan kita juga membutuhkan waktu dan usaha. Terkadang kuncinya adalah memberdayakan orang-orang ini dengan membantu mereka mengembangkan keterampilan evaluasi diri. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan ini juga berlaku untuk akuntabilitas. Ini bukan tentang menolak bantuan mereka, tetapi tentang mengubah setiap situasi menjadi kesempatan belajar. Berurusan dengan orang yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi latihan kesabaran dan pengendalian diri. Dalam hal ini, ingatlah bahwa memiliki kebijaksanaan untuk meragukan adalah sebuah kekuatan. Jadi, lain kali jika Anda dihadapkan pada orang yang tidak bertanggung jawab, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya benar-benar ingin terus menginvestasikan energi saya di sini? Membantu orang lain itu mulia, tapi ada batasnya, dan biasanya tercapai ketika kebaikan kita menjadi bantal bagi kemalasan mereka. Daripada merasa frustrasi, lihatlah hal ini sebagai kesempatan untuk mempraktikkan seni bersikap baik tapi tegas. Terkadang cara terbaik untuk membantu seseorang adalah dengan tidak membantu mereka sama sekali. Nomor 4. Orang yang terus mengkritik Anda. Pada tahap kehidupan ini, Anda seharusnya menikmati setiap momen dan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberi nilai tambah. Namun, selalu ada seseorang yang tampaknya memiliki radar khusus untuk mendeteksi setiap kekurangan kecil. Entah itu cara Anda berpakaian, cara Anda mengatur hari atau bahkan keputusan yang Anda buat. Seolah-olah mereka memiliki mikroskop yang hanya memperbesar kesalahan dan mengabaikan keajaiban hidup. Bayangkan Clara, seorang wanita berusia 65 tahun yang selalu sangat dekat dengan saudara perempuannya, Rosa. Terlepas dari kedekatan mereka, Rosa memiliki satu kebiasaan yang mempengaruhi Clara, yaitu selalu mengkritik. Sebagai contoh, ketika Clara memutuskan untuk mendekorasi ulang rumahnya, Rosa tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan setiap detail kecil yang tidak disukainya. Mengapa Anda memilih warna cerah itu? Seharusnya kamu memilih sesuatu yang lebih lembut, katanya sambil menatapnya dengan jijik. Bahkan pada saat pertemuan keluarga, Rosa merasa perlu untuk memberikan pendapatnya tentang makanan yang disiapkan Clara. Saya rasa Anda terlalu banyak menggunakan garam, bukan? Anda bisa membuat sesuatu yang lebih ringan. Kritik-kritik ini, meskipun mungkin datang dari tempat yang prihatin, seringkali membuat Clara merasa tidak percaya diri dan diremehkan. Seiring berjalannya waktu, Clara mulai menyadari bahwa setiap komentar dari saudara perempuannya membuatnya tidak nyaman, sehingga ia memutuskan untuk menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi situasi tersebut. Ketika Rosa mengkritik pilihan dekorasinya, Clara hanya menjawab dengan senyuman, "Saya menyukainya dan itulah yang penting." Dan ketika Rosa berbicara tentang makanan, Clara memilih untuk mengalihkan topik pembicaraan dan fokus pada kegembiraan saat berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga. Mengidentifikasi seorang pengkritik cukup mudah, hanya dengan mendengarkan percakapan mereka.
Kata-kata mereka seringkali syarat dengan hal-hal negatif, seperti cuaca buruk yang tidak kunjung reda, namun berurusan dengan mereka bisa jadi seperti berjalan di ladang ranjau yang penuh emosi. Tidak peduli seberapa baik tindakan atau pencapaian Anda, mereka akan selalu menemukan cara untuk menghancurkannya dengan kritik yang tajam. Sangat penting untuk diingat untuk tidak membiarkan komentar mereka sampai kepada Anda. Kritik yang merusak seringkali lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang kita. Kuncinya adalah mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih positif. Mungkin dengan menyebutkan sebuah proyek yang membuat Anda bersemangat atau aktivitas yang membuat Anda senang dapat mengubah arah pembicaraan. Perubahan topik pembicaraan yang sederhana bisa menjadi perisai untuk melawan serangan verbal mereka. Kritik yang konstruktif bisa sangat berharga, tetapi kritik yang kronis hanya akan mengikis harga diri dan mengurangi rasa percaya diri. Pada tahap kehidupan ini, menetapkan batasan yang jelas sangatlah penting. Dengan demikian, Anda melindungi diri Anda dari pengaruh negatif mereka dan menumbuhkan lingkungan yang lebih positif dan mengayomi di sekitar Anda. Ingatlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan oleh mereka yang hanya berusaha mengkritik daripada membangun. Mari kita lanjutkan ke tempat ketiga dalam daftar teratas ini, dan di sini kita menemukan orang yang narsis. Pernahkah Anda menemukan seseorang yang tampaknya memiliki cermin dan bukannya jiwa? Selamat datang di dunia narsisis yang menarik, makhluk yang telah membawa cinta diri ke tingkat yang luar biasa. Bayangkan mencoba mengisi ngarai besar dengan segelas air. Begitulah sulitnya mencoba memuaskan ego seorang narsisis. Selama bertahun-tahun, orang yang berusia di atas 60 tahun mungkin menemukan bahwa tipe kepribadian ini lebih umum daripada yang terlihat. Orang narsis seringkali memiliki kemampuan yang mengesankan untuk mengubah percakapan apapun menjadi monolog tentang pencapaian mereka, tidak peduli seberapa kecilnya. Mereka memberitahu Anda bagaimana mereka telah menaklukkan dunia, sementara Anda bertanya-tanya apakah mereka akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Anggap saja sebagai tetangga yang setiap 2 hari sekali muncul di depan pintu Anda, siap untuk menceritakan semua hal yang terjadi dalam hidupnya, seolah-olah matahari terbit hanya untuk menerangi keberadaannya yang megah. Dari saat dia bangun hingga saat dia pergi tidur, setiap detail kehidupannya menjadi kisah epik pencapaian. Kemarin saya memotong rumput lebih cepat dari sebelumnya, atau memutuskan untuk mengecat rumah saya dengan warna yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan begitulah seterusnya, tanpa menyadari bahwa orang lain hanya mencoba untuk menikmati saat-saat damai. Berurusan dengan orang yang narsis bisa jadi lebih melelahkan daripada mencoba mengajari kucing untuk menggonggong. Ini seperti berada di roller coaster emosional, di mana perasaan Anda menjadi kabur di hadapan kebutuhan mereka yang terus-menerus untuk dikagumi. Lain kali jika Anda menemukan diri Anda terjebak dalam salah satu percakapan satu arah ini, ingatlah bahwa Anda tidak berkewajiban untuk menjadi penonton yang terkurung dalam pertunjukan mereka. Pada titik ini dalam hidup, sangat penting untuk belajar menetapkan batasan. Ini bukan tentang mencoba mengubah orang yang narsis, ini tentang mengubah cara Anda berinteraksi dengan mereka. Jika pada suatu saat mereka menunjukkan sedikit empati, akui saja, tetapi ketika mereka memulai sesi promosi diri yang biasa mereka lakukan, jangan ikut-ikutan. Bagaimanapun juga, waktu dan energi Anda sangat berharga dan tidak boleh dihabiskan untuk memenuhi ego mereka. Sangat mudah untuk terjebak dalam pusaran cerita mereka, tetapi ingatlah bahwa ego seorang narsisis seperti gurita yang rakus yang memakan hidup Anda. Jangan biarkan ia menjadi gurita yang menghimpit aspirasi dan impian Anda. Dengarkan baik-baik. Terakhir, saya akan mengungkapkan kepada Anda 2 tipe orang terakhir yang tidak pantas mendapatkan sedikit pun bantuan Anda. Tapi pertama-tama, jika Anda berhasil sampai sejauh ini, tinggalkan komentar dari tempat Anda menonton video ini bersama kami. Saya mendorong Anda untuk berlangganan jika Anda belum menjadi bagian dari komunitas kami, dan memberikan komentar, itu sangat penting bagi kami. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan beritahu kami dari mana Anda menontonnya. Sekarang, mari kita lihat 2 orang yang tidak boleh Anda bantu pada tahap kehidupan Anda saat ini, dan di posisi nomor 2 adalah mereka yang hanya memanfaatkan Anda. Bayangkan Anda bertemu dengan seseorang yang tampaknya selalu berkeliaran, mencari kesempatan untuk memanfaatkan orang lain. Ini adalah Frelo Ader, seorang ahli dalam seni memanfaatkan kemurahan hati orang lain. Mereka mungkin tampak menawan, tetapi di balik fasad itu ada sikap yang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan apapun. Kadang-kadang seperti saat Anda menggunakan ponsel, Anda memiliki baterai yang ingin bertahan sepanjang hari. Namun ada orang-orang, seperti teman tertentu atau bahkan anggota keluarga, yang seperti aplikasi yang menguras baterai Anda tanpa Anda sadari. Mereka selalu meminta bantuan, entah itu untuk membantu Anda dalam pembelian, meminjamkan uang, atau membantu Anda. Tetapi ketika Anda membutuhkan sesuatu, mereka tampaknya memiliki baterai yang benar-benar kosong.
Bayangkan seorang anak yang selalu datang kepada Anda saat mereka membutuhkan sesuatu, tetapi jarang menawarkan bantuan saat Anda membutuhkannya. Mereka membuat Anda merasa nyaman dengan mengatakan bahwa mereka mencintai Anda atau membutuhkan Anda, tetapi jelas bahwa mereka hanya mencari Anda ketika mereka merasa nyaman. Sikap tersebut dapat membuat frustasi dan menguras tenaga, terutama pada tahap kehidupan seperti ini, ketika Anda ingin mengelilingi diri Anda dengan hubungan yang benar-benar memberikan kontribusi dan tidak menguras tenaga. Para free rider adalah ahli dalam membuat Anda merasa bersalah jika Anda tidak memenuhi harapan mereka. Anda mungkin menyadari bahwa mereka selalu menjadi orang pertama yang menerima bantuan, tetapi jarang membalas budi. Lebih buruk lagi, mereka sering menghilang ketika harus berkolaborasi atau berusaha untuk menjalin hubungan. Seolah-olah ponsel Anda memiliki daya yang kekal, tetapi hanya baik untuk memberi, tanpa kemungkinan untuk menerima sebagai balasannya. Memang benar bahwa memberi dan menerima adalah hal yang penting dalam hubungan yang sehat, tetapi ketika Anda merasa selalu memberi dan tidak mendapatkan imbalan apapun, inilah saatnya untuk memikirkan kembali situasinya. Terkadang lebih baik menyalurkan energi tersebut kepada orang-orang yang benar-benar menghargai kontribusi Anda. Lagi pula, pada tahap kehidupan ini, mengelilingi diri Anda dengan hubungan yang adil dan bermanfaat adalah hal yang paling penting. Jadi, jika Anda mengalami freeloader, ingatlah bahwa inilah saatnya untuk menjaga baterai Anda sendiri dan tidak membiarkan orang lain mengurasnya tanpa alasan. Akhirnya, kita sampai pada posisi nomor 1 di bagian atas ini, dan ini adalah yang membuat iri. Bayangkan Anda baru saja membeli mobil baru yang mengkilap dan penuh dengan teknologi yang membuat Anda sangat bersemangat. Anda bisa membayangkan untuk menceritakannya kepada semua teman dan keluarga Anda, bukan? Namun, siapa yang akan Anda beritahu pertama kali? Sebelum Anda mulai membuat daftar mental tersebut, izinkan saya berbagi sesuatu yang menarik dengan Anda. Dalam kehidupan, seperti halnya dalam penggunaan mobil, sangat penting untuk memilih dengan baik siapa yang Anda putuskan untuk diberi akses ke mesin pribadi Anda. Orang-orang yang iri selalu berkeliaran, siap melemparkan anak panah ketidaksetujuan dan kebencian mereka. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa bahkan promosi kecil di tempat kerja atau pertemanan baru bisa menimbulkan reaksi yang tidak terduga. Mungkin saja seorang teman, setelah mengetahui perolehan baru Anda, membuat komentar yang meremehkan atau mengecilkan pencapaian Anda. Ini adalah cerminan dari rasa tidak aman mereka sendiri dan, pada tahap kehidupan ini, Anda tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi pada Anda. Pikirkanlah seorang kerabat Anda yang selalu berbicara tentang apa yang telah mereka lakukan atau capai, tetapi ketika Anda berbagi kabar baik, mereka tampaknya merasa terancam. Bisa jadi setiap kali Anda menceritakan sesuatu yang positif, dia mulai menceritakan kisahnya sendiri, seolah-olah dia bersaing dengan Anda. Sikap itu bisa seperti pengemudi yang buruk di jalan. Hal ini akan mengganggu Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan emosional. Iri hati adalah perasaan umum yang muncul ketika kita melihat adanya kesenjangan antara apa yang kita miliki dan apa yang kita pikir layak kita dapatkan. Seolah-olah kita memiliki pengukur keadilan kosmik internal yang menjadi kacau ketika orang lain mencapai apa yang kita rasakan seharusnya menjadi milik kita. Di era media sosial seperti sekarang ini, yang terbaik adalah merahasiakan kesuksesan dan rencana Anda, karena membagikannya dapat menciptakan rasa pencapaian yang palsu dan mengurangi motivasi Anda. Ingatlah bahwa setiap kali Anda berhasil, orang-orang yang iri akan mati sedikit demi sedikit. Kalikan dengan jumlah orang yang Anda ceritakan tentang rencana Anda dan Anda akan melihat berapa banyak energi negatif yang Anda tarik tanpa Anda sadari. Orang yang iri bisa jadi sulit untuk diidentifikasi, tapi ada beberapa tanda yang dapat membantu Anda. Mereka yang meminimalkan pencapaian Anda atau hanya ada di sana ketika mereka bisa mendapatkan keuntungan dari Anda. Jadi, ketika Anda menyadari sikap-sikap ini, inilah saat yang tepat untuk memperlambat dan mempertimbangkan kembali siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Pada tahap kehidupan ini, hal yang paling berharga adalah menjaga hubungan yang memperkaya perjalanan Anda, bukan mengurasnya. Anda tidak berkewajiban untuk membantu atau menyenangkan mereka yang tidak menghargai pencapaian Anda. Terkadang berbagi kesuksesan Anda seperti membuka pintu mobil baru Anda. Tidak semua penumpang siap untuk menikmati perjalanan bersama Anda. Beberapa di antaranya hanya mengkritik warna atau modelnya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Kuncinya adalah menjadi selektif, seolah-olah Anda sedang memilih siapa yang akan diundang dalam perjalanan Anda. Bagikan kabar baik Anda hanya kepada mereka yang Anda tahu akan benar-benar bahagia untuk Anda dan mendukung Anda sepanjang perjalanan. Anda tidak perlu menjadi pertapa, tetapi penting untuk menjaga energi Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu pengakuan dari semua orang untuk memvalidasi kesuksesan Anda. Seperti halnya mengemudi, terkadang yang terbaik adalah menikmati pemandangan tanpa mengkhawatirkan mobil-mobil lain di jalan. Ingatlah, pada tahap ini, kesehatan emosional Anda adalah yang terpenting.
Biarkan hanya orang-orang yang benar-benar peduli dengan Anda di sisi Anda. Lagi pula, tidak ada alasan untuk memberikan kemudi kepada mereka yang hanya ingin mobil Anda berhenti atau Anda berbelok ke arah yang tidak terduga. Pada akhirnya, perjalanan hidup Anda adalah milik Anda sendiri dan layak untuk dilalui bersama mereka yang menghargai setiap mil yang ditempuh bersama Anda. Jadi, setelah Anda mengetahui siapa yang tidak boleh Anda bantu di masa tua, saya ingin mendengar suara Anda. Manakah dari poin-poin di atas yang terdengar familiar bagi Anda? Pernahkah Anda mengalami situasi yang mirip dengan yang di atas? Dan bagaimana Anda menjalani hidup Anda saat ini? Tinggalkan komentar di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalaman Anda dan pendapat Anda tentang hal tersebut. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.